Sekarang, aku cowok terkuat dan paling populer di sekolah. Sampai-sampai semua cewek pengen kencan sama aku. Tapi kalian harus tahu, semuanya gak dimulai kayak gini. Malah sebaliknya, dulu aku tuh cuma cowok yang super lemah. Semua orang meremehkanku dan memperlakukanku kayak sampah kelas. Mereka manggil aku si kutu buku pecinta game. Tapi mereka malah maksa aku mainin ponsel mereka buat naikin level karakter game mereka. Cewek yang aku taksir dari dulu duduk tepat di sebelahku. Tapi aku gak pernah punya keberanian buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya hari itu, dia yang nyamperin aku duluan. Rasanya mau jantungan. Tapi ternyata, dia cuma mau nanya tips game. Pas dia mau pergi, dia balik badan dan manggil namaku. Gitu doang sih, tapi aku langsung berdiri bengong kayak orang bego. Di detik itu juga, karakter gameku mati di layar. Dan aku ngehilangin pedang berharga punya si perundung kelas. Sol Wumini, rambut putih, mukanya psiko abis. Dia ngejedotin kepalaku ke meja dan ngasih waktu seminggu buat nyari pedang yang lebih langka. Atau dia bakal mempermalukanku. Di depan semua orang, terutama di depan dia. Aku pun main tanpa hente, gak tidur, gak makar. Cuma minum minuman berenergi. 40 jam, 100 jam, sampai 144 jam di kursi yang sama. Akhirnya pedangnya dapat di hari terakhir. Pas aku bangun buat istirahat, aku langsung roboh dan mati di lantai kamar. Tubuhku udah gak kuat lagi. Aku mati sambil mikir kalau aku ini pecundang paling menyedihkan dalam sejarah, mati jadi budak game. Tapi tunggu dulu, disinilah semuanya jadi gila. Pas aku buka mata, aku balik ke kelas, hari yang sama, ponsel yang sama. Tapi tiba-tiba muncul jendela sistem di depanku yang mengubah seluruh riwayat gameku jadi kekuatan nyata. Sol Wu datang lagi, dia langsung ngejambak dasiku dan mulai mukulin aku kayak biasa. Kali ini, dia baru bakal berhenti kalau emosinya udah reda. Tapi untungnya, cewek yang aku taksir balik lagi buat nyari aku dan ngeliat aku dipukulin. Dia langsung meleleh dan nahan Chou Wumi, dia gak bakal biarin dia lanjut terus. Tapi si bajingan itu malah makin kurang ajar. Dia ngejambak rambut cewek yang aku taksir dan bilang gak peduli meskipun dia cewek. Pas ngeliat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang langsung hancur. Aku gak mau lagi jadi cowok lemah yang diem aja setelah ngeliat itu. Si penakut itu udah mati, tapi pas Sol Wumin yang kesetanan itu ngangkat tangannya buat mukul Iron dan nyuruh dia diam. Sesuatu di dalam diri Dawon meledak. Dia ngepel kepalan tangannya, siap buat ngehajar Min, gak peduli apa akibatnya nanti. Dipenuhi amarah atas ketidakadilan ini, dia tahu kalau dia harus segera bertindak, dan langsung melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Min. Tapi si perundung langsung nangkep tangannya, mukanya utuh murka dan siap membalas dendam. Dawon pun cuma bisa pasrah, ngira kalau usahanya sia-sia, dan dia bakal dipukulin lagi kayak biasa. Tapi sebelum itu terjadi, kalkulasi aneh tiba-tiba dimulai. Menghitung akumulasi pengalamannya kayak karakter game, dalam sekejap, Dawon langsung mencapai level pengalaman maksimal dan pangkatnya naik drastis lewat berbagai kelas. Dari yang awalnya Rare Promising Gamer Servant, naik ke Heroic Honored Gamer Servant, dan akhirnya menembus kelas legendaris. Dia pun mendapatkan skill khusus dari kelas legendaris barunya, yaitu Superior Gamer Servant. Kemampuan bernama Crushing Blow ini bikin dia bisa melayangkan ratusan pukulan bertubi-tubi ke arah Chol Woo-min. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, waktunya balas dendam. Dia pun pakai skill Superior Gamer Servant bernama Crushing Blow buat menghajar Chol Woo-min. Dengan ratusan pukulan telat tanpa ampun. Si tukang bully itu pun babak belur. Mukanya bengkak sampai meludahkan cairan mirip saus tomat. Di dekatnya, Ahrim Ju menonton dengan shock. Tangannya menutup mulut karena terkejut melihat kekuatan instan Dawon. Karakter utama kita langsung sadar kalau skill ini persis sama dengan yang dipakai karakternya di game virtual dulu. Tiba-tiba muncul pesan dari administrator menjelaskan kalau ini adalah hadiah atas bantuan yang pernah diberikan Dawon dulu. Dia langsung paham dan menyadari kalau pesan itu pasti dari Jun si penyabar. Dan bantuan itu adalah saat Dawon memberikan item tingkat dewa dalam game. Setelah menyadari hal itu, notifikasi lain muncul, menyatakan kalau dia telah mengalahkan monster Chol Woo. Dia pun menerima 200 poin pengalaman yang mendongkrak total poinnya ke angka yang gak masuk akal. Karena pahlawan gamer servant kita
sudah mencapai level maksimal. Pangkatnya langsung naik ke kelas akhir, yaitu Secret Gamer Servant, kembali ke dunia nyata. Dawon Ha benar-benar shock dengan kekuatannya yang konyol dan mengerikan ini. Dia selalu bermimpi menjalani hidup kayak di dalam game. Dan sekarang keinginan itu mendadak jadi kenyataan. Saat statusnya mulai maksimal, dia cuma bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia ingat kalau sejak bangkit dari kematian, dia bisa memakai kemampuan khusus persis seperti di game virtual yang dulu dia mainkan. Ahrim Ju sendiri masih melongo melihat serangan mendadak yang merobohkan Sol Woo-min dan bertanya dari mana Dawon mempelajari teknik sehebat itu. Lalu dia menunjuk luka di kepala Dawon saat dia pergi untuk mencari perawat sekolah. Dawon penasaran apa kepalanya beneran terluka. Memori kematian dan kembalinya dia ke masa lalu mulai berkelebat di pikirannya. Sementara jendela sistem game mulai bermunculan tepat di depan matanya. Di atas semua itu, kenyataan kalau skill barunya bekerja persis seperti dalam game terasa sangat aneh baginya. Dia mengingat kembali obsesi seumur hidupnya pada game dan intuisinya membisikkan kalau situasi ini mirip banget dengan buku fiksi yang sering dia baca pas kecil. Ini adalah alur yang sangat biasa di kisah fantasi, bedanya yang ini terasa jauh lebih nyata. Di cerita semacam itu, sang jagoan selalu mengalahkan setiap monster yang mereka temui dan mendapatkan peningkatan status. Tanpa pengecualian, gak cuma itu. Dawon Ha juga dibuat takjub oleh semua atributnya yang maksimal tanpa cacat. Tiba-tiba, jendela lain muncul menunjukkan masih ada bonus tambahan yang bisa dia dapatkan sebagai seorang gamer servantisialnya. Dia melihat semua atribut dan statusnya telah disegel dan disetel ulang ke non. Dia gak percaya kalau setelah mencapai kelas pamungkas, dia malah jadi lemah lagi dan merasa ini benar-benar gak adil. Dia lalu ingat kalau dia sudah menyelesaikan misi acara setelah meluapkan amarahnya dan mengalahkan sang monster, yang berarti dia sekarang berhak mendapat hadiah. Dia sadar kalau ini adalah misi acara yang sama yang dia terima sesaat sebelum mati hari itu. Tiba-tiba, kunci emas sebagai hadiah misi langsung terwujud secara nyata di hadapannya. Setelah misinya selesai, sistem secara resmi memberitahunya bahwa dia mendapatkan hadiah kunci emas tersebut. Sementara itu, di dalam kelas, para murid lain mengomentari luka di wajah Dawon Ha. Mereka berbisik kalau itu ulah Sol Woo-min dan menyebut sempat melihat dia pulang ke rumah dengan muka sangat kesal kemarin. Mereka mengira Sol Woo gak bisa menahan amarahnya saat berkelahi dan bahkan membentak perawat sekolah. Tapi, mereka gak tahu siapa yang menghajar Sol Woo-min sekaku itu. Karena saat kejadian semua orang sedang istirahat makan siang. Karena gak ada saksi mata yang melihat perkelahian itu secara langsung. Mereka cuma menyebarkan rumor belaka. Dawon Ha memilih mengabaikan mereka dan memandangi kunci emas itu berkali-kali. Tapi penampakannya cuma kayak barang biasa. Padahal, menurut deskripsinya, itu adalah item legendaris yang bisa membuka tempat khusus saat digunakan. Jagoan kita masih gak percaya kalau bentuk dan fungsinya benar-benar mirip kunci biasa. Dia mengantongi kunci itu dan menyimpannya dulu, karena rasa penasarannya sudah beralih ke hal lain sepenuhnya. Sekarang dia ingin mengungkap identitas si administrator. Ketika mengingat cara administrator itu berbicara, dia langsung teringat pada pemain misterius dari dalam game. Fakta kalau administrator itu menyebut dirinya sang pembawa akhir dan yang mulia membuat Dawon curiga kalau mereka orang yang sama. Dia gak sabar pulang ke rumah buat menghubungi pemain misterius itu untuk memastikannya. Tiba-tiba, sebuah panel misi baru muncul dan menyatakan kalau dia bakal menerima sebuah undangan yang wajib dia terima. Dawon bingung dan gak paham. Undangan macam apa yang bakal dia dapatkan nanti malam atau bagaimana cara dia pergi ke sana. Tepat di momen itu, seseorang berlari kencang melewatinya dan menabraknya sampai jatuh tersungkur. Setelah rasa syoknya hilang, dia merasakan sakit di badannya dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Cowok yang menabraknya langsung meminta maaf setengah mati. Menjelaskan kalau dia gak melihat jalanan. Dawon bilang dia baik-baik saja dan bertanya balik. Apakah cowok itu juga gak apa-apa? Tepat saat hidung cowok itu mulai mengucurkan darah segar. Dawon menawarkan tisu untuk membersihkannya, tapi dia menolaknya. Dia menolak lagi
meski Dawon tetap memaksa mengambilkan kain lap. Akhirnya dia nerima, dan Dawon ngingetin dia buat lebih hati-hati di koridor. Jujur, kalian dan aku pasti heran, kok bisa cuma senggolan kecil bikin mimisan parah? Disitulah Dawon menyadari sesuatu. Nah, kalian harus dengerin cerita kocak ini. Pas si karakter utama kita masuk toilet, mendadak dipanggil temen sekelasnya, Shin Jae-man. Sambil megang vape, dia bilang ada perlu sama Dawon. Dawon menyapa dan nanya apa dia udah mulai main game, tapi Shin bilang dia nggak main. Si Jae-man ngejelasin kalau dia ngelihat semua baku hantam sama Cholwon, makanya dia nanya gitu. Dawon langsung inget di kehidupan lalunya. Jae-man cuma berdiri di pintu pas dia lagi diancam. Dia jadi bingung kenapa si Jae-man tiba-tiba ngajak ngobrol sekarang, apa ini semacam balas dendam? Jae-man ngejek dia sebagai pesuruh berkekuatan rahasia, dan nanya apa semua ini cuma akting. Ingat betapa menderitanya dia dulu pas digebukin. Dawon bertekad gak bakal biarin hal itu terjadi lagi. Tapi tiba-tiba, Jae-man narik dasinya, sambil bilang dia lucu. Jae-man terus ngajak Dawon minum bareng cewek-cewek dari sekolah sebelah malam itu juga. Bikin si Dawon bener-bener kaget setengah mati. Dia langsung sadar kalau tawaran ini cocok banget sama misi sistem yang dia dapat. Masalahnya, kalau dia mau ikutan, dia juga harus nongkrong sama Cholwon. Akhirnya, Dawon pura-pura bego. Dawon nanya apa Jae-man serius, dan Jae-man langsung mengonfirmasi dengan songongnya. Dawon bingung, kenapa dia tiba-tiba diajak dan curiga ada niat busuk di balik semua ini. Tapi dia tahu, nyelesain misi di game itu pasti dapet hadiah. Berhubung hadiah bikin karakternya makin kuat. Awalnya dia mau nerima ajakan itu buat cari pengalaman, tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia ragu. Sadar kalau nyamperin tongkrongan para perundung itu ide buruk. Dia langsung nyari alasan mau ada acara nyekar kakeknya. Dia milih lepasin kesempatan ini demi cari aman. Lagian, kelihatannya jauh lebih gampang buat ngehindarin masalah hidup kayak itu. Dia juga ngeliat ada peringatan kalau misi ini bahaya banget, yang makin bikin dia yakin buat nolak. Jae-man percaya aja dan bilang bakal pesenin tempat buat Dawon lain kali. Dawon pura-pura senang, dan obrolan mereka pun selesai. Begitu si Jae-man keluar dari toilet, Dawon langsung pegangan lutut sambil ngos-ngosan. Dia mikir emang gak ada bagus-bagusnya deket sama perundung kayak mereka. Tapi tiba-tiba, muncul jendela sistem yang ngasih tahu kalau dia bakal dihukum gara-gara nolak misi. Nah, kalian perhatiin ini. Rasa sakitnya bakal dimulai dan dia ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, ada yang aneh sama badannya. Dia ngeliat bayangan beberapa banteng raksasa yang ngamuk di lembah hijau. Lalu nyeruduk area paling sensitifnya secara brutal. Kembali ke toilet sekolah, beberapa murid yang masuk langsung shock berat. Mereka nemuin Dawon terkapar di lantai sampai ngompol saking sakitnya. Mereka langsung mikir kalau Cholwon pasti udah ngehajar dia. Sambil tiduran di lantai ubin yang dingin. Dawon ngerasin sakit paling luar biasa seumur hidupnya. Apalagi ada notifikasi kalau hukuman ini bakal bertahan selama 59 menit lagi. Saking perihnya, dia sampai nangis sesenggukan. Sistem nanya lagi apa dia beneran mau nolak misi itu. Dawon teriak kenceng banget, sampai gema suaranya menuhin toilet. Malam harinya, Shin Jae-man lagi jalan di jalanan kota. Pas dia ngeliat Dawon udah nunggu di tempat janjian. Jae-man kelihatan senang dan nyebut Dawon datang kecepetan. Kelihatan banget kan kalau akhirnya Dawon terpaksa nerima misi itu. Karena nggak kuat nahan siksaan selama 1 jam penuh. Pas ditanya soal acara nyekar, Dawon bohong kalau kakeknya lagi sibuk. Dia ngerasa mau gila karena nekat datang ke sini. Dia bener-bener tegang setengah mati. Jae-man bilang mereka bakal seneng-seneng malam ini. Tapi dia ngerasa ekspresi Dawon agak mencurigakan, kayak ada yang lagi disembunyiin. Sesuai dugaan Jae-man, Dawon ngerasa harusnya dia kabur aja mumpung sempat. Di momen itu, dia megang ponselnya dan pura-pura dapet telepon dari kakeknya biar bisa kabur. Tapi, rencananya gagal total pas cewek-cewek yang dibilang Jae-man datang sambil ngobrol santai. Mereka semua lagi bahas cowok lain. Kecuali satu cewek super cantik yang langsung bikin salah fokus. Terpikat sama kecantikannya, Dawon akhirnya mutusin buat tetap nongkrong di bar itu. Dia terus berusaha ngeyakinin dirinya kalau dia bertahan karena emang diajak. Bukan karena tampang si cewek. Ngeliat teman-temannya pada minum. Dawon heran gimana caranya mereka bisa minum alkohol sebanyak itu. Jae-man ngejelasin
Kalau temennya kerja di situ, jadi tiap dia bawa rombongan, mereka dapat gratisan. Nah, kalian pasti mikir dia bakal sok kuat. Jaiman nanya seberapa kuat Dowon minum. Dowon bilang dia nggak bisa mabuk, bikin Jaiman bercanda, dan nyebut dia pecandu alkohol, padahal Dowon belum pernah minum sekalipun. Jaiman bilang dia nggak usah mikirin duit, karena semua bakal ditanggung. Kaget sama kebaikan ini, karakter utama kita mulai mikir kalau Jaiman mungkin nggak sejahat itu. Pas nunggu pembayaran diurus, salah satu cewek mulai nyanyi karaoke. Dowon kaget banget sama perubahan situasi ini. Tapi Jaiman malah kelihatan senang pas cowok bernama Yu Jihan datang. Ternyata Jihan ini pesuruh kayanya yang datang cuma buat bayarin bil mereka. Sambil ngeluh kalau dia baru aja bayar bil lain 2 jam lalu. Di momen itu, Dowon ingat pernah papasan sama Jihan sebelumnya dan sadar dialah si pesuruh kaya. Itu, Yamin malah ngejek dan nanya apa Jihan beneran mikir mereka cuma bakal nongkrong selama 2 jam lagi. Tiba-tiba, dengan muka yang kelihatan agak sakit jiwa, Jamin mulai teriak-teriak sambil ngancam Yu Jihan. Dowon langsung shock ngelihat perubahan sifat Jamin yang drastis banget. Jamin terus nanya apa Dowon dan Jihan saling kenal karena satu sekolah. Tapi Dowon bilang kan, ngelihat pesuruhnya matung. Jamin nyuruh dia buat minum, tapi pas Jamin mau buangin minumannya, dia sengaja numpahin alkohol ke celana Jihan. Sambil pura-pura gak sengaja, Jamin minta maaf dan bilang harusnya Jihan pakai celana gelap. Sebagai target perundungan yang pasrah, Jihan cuma bisa pasrah dan setuju. Di sisi lain, karakter utama kita mendadak ingat pernah lihat saus tomat di hidung Jihan tadi siang. Dia juga ingat toilet tempat Jihan keluar itu toilet yang sama tempat Jamin nongkrong tadi. Dowon langsung sadar kalau Jamin pasti udah ngehajar Jihan habis-habisan. Dia nyesel banget terlibat sama berandalan kayak gitu. Cewek cantik yang tadi sempat bikin dia salfok sekarang ngeliatin Dowon dengan muka heran karena ekspresinya kelihatan gelisah. Cewek-cewek lain ngajak Jamin nyanyi, tapi dia nolak dan bilang pengen mabok aja. Dia sempat bercanda mau nyanyi lagu romantis, tapi ditolak karena bikin merusak suasana. Terus Jamin usung, pasti seru kalau Jihan yang nyanyi sambil joget. Dowon mulai kesal ngeliat Jihan dipermalukan kayak gitu. Salah satu cewek sebenarnya udah coba cegah Jamin buat gak ngerjain pesuruhnya. Tapi Jamin cuek aja. Dia malah neken Jihan dengan nada ngancem sambil nanya apa benar dia suka joget. Jihan gak bisa jawab dan cuma bisa natap sedih ke arah Jamin yang nepok pundaknya sambil bilang, si pesuruh kaya ini bikin dia malu di depan cewek-cewek. Detik itu juga, Jihan langsung berdiri dan setuju buat joget, bikin semua orang di sana heboh. Ngerasa kasihan, Dowon mikir apa Jihan gak punya harga diri. Tapi dia sadar dia pun bakal ngelakuin hal yang sama kalau terpaksa. Karena gak tahan ngeliat drama pembulian itu, dia minta izin ke toilet. Dia tahu Jamin gak macem-macem sama dia cuma karena ngira dia punya kekuatan rahasia. Padahal aslinya, gara-gara kekuatannya disegel. Sekarang dia gak punya kekuatan apa-apa. Dia yakin cepat atau lambat kedoknya bakal kebongkar dan tamatlah riwayatnya saat itu juga. Dia mikir kalau bukan gara-gara ancaman hukuman gila dari sistem tadi, dia pasti udah kabur dari misi ini sejak awal. Pas merenung, dia nyimpulin karena dia udah datang ke bar, berarti syarat misinya udah terpenuhi. Dia mutusin buat cabut sebelum terlibat masalah yang lebih runyam lagi. Meskipun kasihan sama si Jihan, dia sadar harus nyelamatin dirinya sendiri dulu, karena posisi mereka berdua sekarang bener-bener sama. Dan disinilah hal seru bakal terjadi. Jaiman mulai curiga karena Dowon kelamaan di toilet. Begitu Dowon balik, dia langsung nantangin Jaiman dan nanya di mana si Jihan berada. Halo, kalian dan saya akan melihat kelanjutan kisah konyol ini. Jadi, celana si Dan disita sisir dengan alasan dicuci setelah ketumpahan makanan. Meski ketakutan setengah mati melihat tampang Sin dan nekat melawannya layaknya seorang pelayan berkekuatan rahasia, dia memerintahkan Sin mengembalikan celananya dengan nada sok berkuasa, berharap Sin bakal langsung menurut. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria berotot penuh tato yang mengerikan di bar itu. Pria itu masuk sambil mengeluh urusannya lama selesai. Sambil memegang sebotol saus tomat, dia menanyakan siapa bocah baru di sana. Sin menyuruh Don menyapa pria itu, yang ternyata adalah kakak dari temannya.
Don shock berat melihat ukuran tubuh anak SMA ini yang mirip anggota geng kriminal. Dia makin gemetar ketakutan melihat noda merah di wajah sang raksasa. Tiba-tiba, Shin Jamin kembali bertanya apa yang mau Don katakan tadi. Bingung harus berbuat apa, mental sang protagonis langsung ciut karena merasa tersudut di ruangan. Itu demi melarikan diri dari suasana mencekam tersebut. Dan akhirnya malah refleks meminta mikrofon karaoke kepada si perundung. Merasa lega dan aman untuk sesaat. Dia berpikir tidak boleh lagi menyembunyikan kekuatannya setelah hampir mati tadi. Namun mendadak, sebuah notifikasi sistem muncul mengumumkan misi undangan berbahaya telah selesai. Sekarang, rantai misi baru dimulai. Sebuah layar virtual menjelaskan kalau dia wajib memukul kepala Shin pakai mikrofon dalam waktu 30 menit jika ingin mendapatkan hadiah berupa sebuah kunci tembaga misterius. Tapi si Don menolak mentah-mentah karena rasa takut yang bikin tubuhnya kaku. Sialnya, muncul peringatan baru yang menegaskan bahwa kegagalan menyelesaikan misi ini akan mendatangkan hukuman atau penalti yang sangat mengerikan bagi dirinya. Begitu membaca kata penalti, dia langsung teringat siksaan banteng besi yang kejam dan langsung panik setengah mati. Di sisi lain, Shin mulai mengomentari penampilan temannya yang bernama Manchun. Shin bilang kalau Manchun sekarang mirip pembunuh berdarah dingin. Disetujui para gadis yang ketakutan. Manchun dengan santai menjawab kalau noda merah itu adalah darah sisa menghajar orang di jalanan tadi. Sementara itu, si raksasa berumur 18 tahun menduduki tubuh Doan sambil mengeluh kenapa. Dia gemetaran. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Ini adalah adegan penghinaan kejam yang membuat Shin tertawa terpingkal-pingkal. Bagi Doan, situasi terhina ini terasa jauh lebih menyiksa ketimbang misi memukul kepala Shin pakai botol. Pria berotot itu kemudian bertanya dengan nada sangat mengancam tentang apa yang sebenarnya lucu di sana. Dia mengingatkan semua orang kalau Doan adalah bocah yang sudah menghajar Chao Min. Shin mengakui Doan memang kuat, tapi Mantul tidak setuju karena melihatnya sama sekali tidak punya bakat bertarung. Doan kini terjebak di persimpangan jalan dilematis. Dia yakin para berandalan ini bakal menghabisinya kalau misi dijalankan. Tapi dia juga takut mati konyol akibat penalti sistem jika menolak misi tersebut. Seandainya dia bisa memakai kemampuan tempurnya seperti hari itu, dia pasti punya nyali untuk bergerak. Sialnya, saat memeriksa pohon keahliannya, jurus pukulan penghancur andalannya ternyata sedang tersegel dan tidak aktif sama sekali. Merasa tamat, dia mulai panik luar biasa di tengah waktu misi yang tersisa 15 menit lagi. Tepat saat kecemasannya memuncak, Shin Jamin tiba-tiba mengajukan pertanyaan tak terduga karena merasa penasaran. Dia heran kenapa Doan membiarkan para perundung menginjak-injaknya padahal punya kekuatan besar untuk membantai mereka semua. Karena bingung menjelaskan sistem game, sang protagonis hanya menjawab kalau kekuatannya berasal dari sebuah permainan video. Shin mengira dia cuma bercanda dan tidak memaksa menjawab lebih jauh. Dia lalu mengungkapkan alasan asli mengundang Doan ke tempat karaoke ini. Doan langsung bersiap mendengar ancaman besar dari mulutnya. Namun di luar dugaan, Shin yang tampak bersemangat malam mengajaknya bergabung ke dalam gengnya agar mereka bisa menguasai jalanan bersama. Penawaran aneh ini membuat sang protagonis berpikir yang bukan-bukan. Dia curiga kalau Shin punya ketertarikan menyimpang pada sesama lelaki. Shin pun cepat-cepat mengklarifikasi bahwa dia butuh kekuatan tempur Dawn untuk membantunya menguasai wilayah distrik Guanak seutuhnya, dan makin bingung mendengar ambisi itu. Dia tidak habis pikir mengapa perundung seperti Shin menginginkan bantuannya demi menguasai wilayah luas demi merayunya. Shin menjabarkan berbagai keuntungan menarik seperti alkohol gratis, rokok, uang melimpah, hingga perhatian dari banyak wanita seksi. Sambil merangkul pundaknya, Shin menjanjikan semua kemauan itu jika Dan setuju membantu. Kalian pasti sudah bisa menebak kelanjutannya. Don sama sekali tidak tertarik dengan tawaran dangkal tersebut dan langsung menolaknya. Mentah-mentah, dia menegaskan tidak membutuhkan hal-hal itu dan paling anti bekerja sama dengan kawanan berandalan. Sekolah mendengar penolakan tersebut. Shin Jamin kembali memprovokasinya dengan pertanyaan yang cukup menusuk harga dirinya. Dia bertanya, apakah Don ingin terus menjadi babu para gamer seumur hidupnya?
Shin memanas-manasi, apakah Don tidak mau membalas dendam pada semua perundung yang selama ini menyiksanya dengan kekuatan barunya sekarang. Doan mulai membayangkan rasanya menundukkan balik para penyiksanya dan bertukar posisi dengan mereka. Dia menyadari jika bergabung dengan kelompok Jamin, tidak akan ada lagi orang yang berani memperlakukannya secara hina. Sebelum pergi ke toilet, Shin menyuruh Doan memikirkan baik-baik tawaran emas itu. Sendirian dalam keheningan, Don mulai termakan pemikirannya sendiri dan merasa bahwa kekuatan dari sistem ini adalah takdir untuk mengubah hidupnya. Dia berpikir bisa menjalani kehidupan kedua yang populer dan berhenti menjadi pesuruh game yang menyedihkan. Namun, lamunan indahnya buyar seketika saat Yu Gihan menepuk pundaknya dan membuyarkan semua hayalan tingkat tingginya. Gihan bertanya, apakah kunci emas di lantai itu miliknya? Doan terkejut setengah mati karena baru sadar kalau dia menjatuhkan hadiah misi berharga itu tanpa disengaja saat sedang sibuk melamun tadi. Setelah mengucapkan terima kasih, Jihan tiba-tiba memberikan nasihat aneh agar Don tidak bergaul dengan Shin Jae-min. Padahal, Don sudah bertekad kuat tidak akan melewatkan kesempatan emas untuk mengubah nasibnya. Jihan meminta maaf dan menjelaskan dia memperingatkannya hanya karena merasa Don adalah orang baik. Tepat pada detik itu, layar notifikasi sistem muncul kembali, menunjukkan sisa waktu memukul kepala Shin tinggal 3 menit saja. Don panik menyadari waktu berjalan sangat cepat dan ketakutan membayangkan hukuman ekstrem akibat gagal. Dia pun berdiri sambil memikirkan jika dia sanggup bertahan 1 jam ini saja, hidupnya akan berubah drastis. Karena tidak ingin menanggung malu di hadapan para gadis saat penalti dijatuhkan, dia memilih keluar dari ruangan karaoke untuk menunggu hukuman tersebut datang. Di kepalanya, dia membayangkan bukit hijau dengan sekawanan gajah liar. Konon saat gajah merasakan kematiannya mendekat, mereka akan mengisolasi diri dari kawanan demi menghadapi takdir sendirian. Doan merasa persis seperti gajah-gajah itu saat dia menyendiri di sebuah ruangan kosong yang sepi. Dia membekap mulutnya sendiri menggunakan kain, bersiap menahan rasa sakit luar biasa akibat hukuman sistem yang akan segera tiba. Notifikasi waktu kembali diperbarui, memperingatkan kalau sisa waktunya hanya tinggal 30 detik saja. Doan memutuskan lebih baik gagal dalam misi daripada harus memukul kepala Shin. Dengan sisa waktu 20 detik, dia memantapkan hati bahwa menerima hukuman adalah satu-satunya jalan keluar terbaik saat ini. Dia pasrah bersiap menerima rasa sakit luar biasa yang akan menghantam tubuhnya. Sementara itu di ruang karaoke, si perundung yang mulai mabuk bernama Yu berniat menyumbang lagu dengan mikrofon. Para gadis malah meledek seleranya yang dianggap terlalu kuno dan berlebihan. Namun, tiba-tiba mereka menyadari kalau mikrofon di atas meja telah lenyap entah kemana. Pada saat yang bersamaan, Shin kembali dari toilet, sambil memegang perutnya yang mulas karena salah makan jajanan sekolah. Shin tidak menyadari sosok Doan yang mendadak muncul tepat di belakangnya dengan memegang sebotol kaca dengan tatapan sangat dingin. Tanpa ragu, Doan langsung menghantamkan botol kaca itu ke kepala Shin dengan sangat keras. Hantaman tak terduga itu langsung membuat Shin tumbang dan pingsan seketika di lantai, menandakan misinya akhirnya berhasil diselesaikan. Doan akhirnya mengambil kesimpulan bulat bahwa dia lebih memilih hidup sebagai pecundang daripada harus menjadi perundung kejam seperti mereka. Merasa puas karena berhasil melumpuhkan Shin dalam satu serangan, dia bersiap memindahkan tubuhnya. Dia berniat membuang tubuh pingsan Shin ke tempat yang sepi. Tapi sebelum melangkah pergi, dia mencemaskan nasib Jihan yang ditinggal sendirian bersama pria bertatu itu. Saat hendak beranjak, matanya tidak sengaja melihat ponsel Shin terjatuh. Dia mengambil ponsel itu karena merasa bisa memanfaatkannya sebagai rencana cadangan selagi pemiliknya pingsan. Di sisi lain, pria bertato raksasa sedang berada di toilet sambil asyik bernyanyi karaoke dengan suara berisik. Saat sedang asyik menghayati lagu, sebuah pesan masuk dari nomor Jamin yang menyebutnya mirip babi dan bernyanyi dengan sangat buruk. Membaca pesan ejekan super pedas tersebut, pria bertato itu langsung naik darah dalam pesan tersebut dan sengaja menantang si raksasa bertato untuk bertarung 1 lawan 1. Namun, baru saja Don hendak melarikan diri dari tempat itu, sebuah aura mengerikan tiba-tiba muncul tepat di belakang punggungnya. Saat menoleh ke belakang, Don mendapati si raksasa Yuk sudah menatapnya dengan wajah penuh amarah.
Dan ya, kita semua dibuat penasaran setengah mati tentang bagaimana monster ini bisa menemukannya secepat itu. Bayangkan kalian ada di posisi ini. Sebuah misi baru muncul dan memperingatkan bahwa si raksasa Yuke sedang murka. Begitu pemberitahuan itu hilang dari pandangan, si berandal bertubuh besar itu langsung menyerang tanpa ampun. Dia menendang punggung Don dengan keras hingga terpental jauh di lantai. Hantaman kuat itu membuat si gamer tersungkur dan kepalanya terbentur batu keras. Yuke kemudian berjongkok di hadapan Don sambil mengejitnya habis-habisan. Dia bilang pesan-pesan itu tidak mungkin asli karena zaman tidak pernah mengirim pesan saat mabuk. Sambil menggeram, si raksasa itu langsung mencengkeram kerah baju Don lalu melayangkan tinju super keras tepat ke wajahnya. Sambil terus menghajar, si gangster berteriak kalau zaman sebenarnya menyukainya. Dia lalu menjambak rambut Don dan menamparnya dengan kejam. Menyebut Don tidak tahu diri karena telah mengkhianati orang yang peduli padanya. Sebelum Don sempat membela diri, tamparan keras kembali mendarat di wajahnya. Si berandal memaki Don sebagai pecundang tidak berguna dan mempertanyakan alasan zaman mau menerima orang selemah. Dia masuk ke dalam kelompok mereka. Raksasa itu kemudian menuntut penjelasan kenapa Shin Jaman pingsan di lantai. Namun saat dia melihat lebih dekat, ada sesuatu yang aneh. Sambil menyeringai curiga, dia langsung merogoh saku celana Don tanpa permisi. Yuke mengeluarkan mikrofon yang hancur itu, lalu mengejek Don sebagai pengecut. Don membalas bahwa pengecut sebenarnya adalah orang seperti Yuke yang cuma berani menindas orang lemah, tapi sebelum kalimatnya selesai terucap, tubuh Don langsung dilempar begitu saja ke ujung ruangan. Dia menabrak tumpukan karung terigu dengan sangat keras. Yuke berteriak bahwa kelemahan Jian bukan urusannya. Dan mulai sekarang Don akan menjadi babu baru mereka. Don terbaring lemas di atas tumpukan tepung sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun di saat kritis itu, dia melihat sebuah kunci emas berkilau di dekatnya. Sambil memungutnya, dia bingung harus menggunakannya di mana. Petunjuk dari sistem admin muncul, menjelaskan bahwa kunci itu harus dimasukkan ke dalam lubang kunci. Tapi Don semakin pusing karena tidak ada satupun pintu atau kotak terkunci di sekitar ruangan kotor ini. Tiba-tiba, jendela keterampilannya terbuka otomatis dan memunculkan teknik rahasia baru. Melihat siluet lubang kunci di layar hologram tersebut, Don tanpa ragu langsung memasukkan kunci emas itu ke dalamnya dan memutarnya dengan cepat. Cahaya menyilaukan langsung memancar saat kunci itu terbuka. Di sisi lain, si raksasa Yuke menghampiri Shin Jaman dan bertanya apakah dia masih hidup. Jaman mengeluh kesakitan, membuat Yuke tertawa dan mengejeknya kalah dari bocah lemah. Di saat itulah, Don perlahan bangkit berdiri lagi. Dia menegaskan bahwa jika dia melarikan diri sekarang, dia tidak akan punya harga diri sebagai pria. Mendengar ucapan menantang itu, Yuke Mancol merasa sangat tertarik. Padahal di balik aksi sok jagoan itu, Don sebenarnya panik karena sistem mengancam akan menghukumnya jika dia menolak bertarung. Melihat keberanian musuhnya, Yuke yang bersemangat langsung berlari kencang menerjang ke arah Don. Nah, di sini tensinya mulai naik. Saat Yuke menerjang, tubuh Don mendadak diselimuti aura biru yang sangat pekat. Don sendiri bingung kenapa sistem game ini memberinya kekuatan misterius dan menyeretnya ke pertempuran gila seperti ini. Namun dia sadar, semua ini dilakukan sistem hanya demi sebuah tontonan menarik. Dengan keyakinan penuh, Don melayangkan tinjunya ke arah Yuke. Aura biru membara di sekelilingnya saat dia berteriak bahwa si raksasa akan tamat. Di detik yang krusial itu, memori masa kecilnya mendadak berputar kembali tentang seorang anak cupu yang menjadi legenda di dingdong lokal. Bocah yang dijuluki Master Zobrano itu memiliki gaya bermain unik yang selalu memukau semua penonton. Setiap kali Master Zobrano menang, sorak-sorai penonton akan langsung pecah di sana. Kemampuan hebatnya itu lahir dari dedikasi luar biasa pada dunia game virtual. Don kecil yang saat itu berusia 10 tahun benar-benar merasa kagum. Jurus andalan sang master adalah teknik tendangan elang penghancur yang tidak pernah terkalahkan. Jurus legendaris bernama turunnya sang elang ini merupakan tendangan udara dahsyat yang mampu langsung melumpuhkan targetnya dalam sekali serang. Tapi jurus ini membutuhkan biaya 120 poin mana. Sadar dirinya, baru saja membuka kemampuan hebat tersebut.
dan berpikir ini adalah kesempatan emasnya untuk menang meski ada perbedaan fisik yang sangat jauh di antara mereka. Don yakin satu tendangan ini bisa merubuhkan musuhnya yang berbadan mirip babi itu. Namun tepat ketika dia bersiap melompat, sebuah notifikasi merah menyala tiba-tiba muncul di depan matanya dan merusak semua rencananya. Kalian pasti sudah bisa menebak apa yang tertulis. Dia kehabisan mana. Dan benar-benar shock saat tinju raksasa Yuki meluncur cepat ke arahnya. Tanpa sempat menghindar, hantaman telak mendarat pas di dagunya hingga dia terpental jauh. Don jatuh tersungkur di belakang Yuki Mancun dengan kondisi mengenaskan. Yuki hanya tertawa mengejek, heran kenapa si anak kulun yang tadinya berteriak sok jago itu mendadak langsung tepar tak berdaya dalam satu serangan mudah. Sambil meringis kesakitan di lantai dan mengutuk sistem game yang tidak masuk akal ini. Bagaimana bisa batas maksimal mana miliknya cuma 100 poin. Sementara jurus turunnya Sang Elang membutuhkan 120 poin mana. Dia berpikir keras tentang logika game gila ini. Don kemudian teringat hadiah dari misi mengalahkan Shinja menggunakan mikrofon sebelumnya. Adalah sebuah kunci perunggu. Dia yakin kunci itu pasti jatuh di sekitar sini. Dia buru-buru mencari ke sekeliling ruangan, namun tidak menemukan apa-apa. Don lalu ingat bahwa kunci dari misi jamat jatuh tepat di bawah jendela kamar mandi tempat pertarungan sebelumnya terjadi. Kunci itu pasti masih tertinggal di sana. Tanpa ada pilihan lain yang lebih aman, dia terpaksa mengambil risiko besar untuk merangkak kembali ke arah pintu. Namun belum sempat dia melangkah jauh, cengkeraman kasar dari Yuki kembali menghentikan usahanya untuk kabur. Pukulan telak mendarat di rusuk dan membuat napasnya sesak. Yuki mengejek kemana anak tikus ini akan pergi. Sambil menatap tajam wajah Don, si raksasa mulai merasa heran karena anak ini masih sanggup bertahan setelah dihajar habis-habisan. Don kembali tersungkur saat Yuki memanggilnya tikus god. Menyadari tubuhnya sudah mencapai batas maksimal, dia hampir tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Satu-satunya jalan keluar hanyalah mundur sejenak untuk mencari kunci perunggu itu. Namun saat Don mencoba bergerak cepat mencari celah, tangan besar Yuki langsung terbentang menghalangi jalan keluarnya. Tepat ketika Don memaksa untuk berlari, telapak tangan raksasa itu mencengkeram wajahnya dengan sangat kasar hingga menghentikan gerakannya. Don dihempaskan kembali ke lantai sambil diperingatkan agar tidak usah repot-repot bangun lagi. Namun bukannya menyerah ketakutan, Don justru tertawa kecil. Hal itu membuat Yuki kesal, lalu menginjak kepalanya sambil bertanya apakah dia sudah gila. Don kemudian bertanya balik dengan nada mengejek. Apakah Yuki benar-benar berpikir dia membuat semua kekacauan ini sendirian tanpa adanya persiapan matang? Si raksasa mengira Don hanya menggertak samban agar bisa bertahan hidup dari amukannya. Don menjawab bahwa dia hanya mengulur waktu saat pintu lift di belakang Yuki terbuka dan berteriak kencang menyuruh siapapun yang berada di dalam lift untuk menyerang si berandal itu. Dengan semua kekuatan mereka, terkejut dan agak panik, Yuki buru-buru menoleh ke belakang. Namun dia hanya melihat sebuah lift yang kosong melompong. Dia mematung karena merasa ditipu mentah-mentah oleh bocah tulun itu. Rasa malu dan amarah langsung membakar emosinya. Begitu dia berbalik untuk menghabisi Don, dia terkejut melihat anak itu sudah menghilang. Sementara itu, Don berlari menyusuri lorong dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Dia tidak menyangka trik murahan tadi bisa berhasil mengecoh otak udang seperti Yuki. Kini setelah berhasil meloloskan diri, dia dengan panik mencari keberadaan kunci perunggu itu di sepanjang lantai kamar mandi. Namun di tengah pelariannya, rasa lelah yang luar biasa membuat Don tersungkur ke lantai. Dia memaksa kakinya yang gemetar untuk terus melangkah maju demi menyelamatkan nyawanya dari kejaran maut. Tiba-tiba di ujung lorong, sosok tinggi besar Yuki muncul kembali sambil membunyikan buku jarinya. Dengan ekspresi mengerikan, dia menyuruh Don untuk diam di tempat dan berpikir semuanya sudah berakhir karena tubuhnya tidak sanggup lagi berlari. Tepat ketika harapan hampir sirna, dia menoleh ke samping dan melihat kunci perunggu yang dicarinya tergeletak di sana. Begitu tangannya menyentuh objek itu, sebuah penjelasan muncul bahwa kunci ini berguna membuka segel atribut. Don mengumpat kenapa sistem tidak memunculkan fitur ini dari awal. Dia segera membuka menu status karakter dan menemukan ikon kunci di tengah layar. Pada saat yang sama, Yuki mulai berlari kencang ke arahnya. Sebelum terkaman maut dari Yuki mendarat di tubuhnya,
Don dengan terburu-buru memasukkan kunci perunggu itu ke lubang kunci layar statusnya. Adrenalinnya terpompa kencang sambil terus merapalkan doa agar sistem bekerja lebih cepat. Sebuah opsi muncul, menawarkan peningkatan status secara permanen. Tanpa berpikir panjang, karena sadar sangat membutuhkan mana untuk mengaktifkan jurus andalannya. Dan berteriak meminta sistem meningkatkan poin mana miliknya, sekarang juga. Saat tinju Yuka berada sangat dekat dengan wajahnya. Batas mana Don langsung terbuka dan bertambah 100 poin. Tepat sebelum kepalan tangan raksasa itu menghantam keras. Don dengan lincah menghindar ke arah samping. Sang protagonis menginjak paha Yuka dan bersiap meluncurkan tendangan elang. Mari kita saksikan momen epik ini bersama. Petir menyelimuti kakinya saat dia melayang tinggi di udara. Mengaktifkan keterampilan kelas rahasia yang luar biasa dahsyat. Tendangan udara berlapis aliran listrik murni menghantam telak bagian kepala si raksasa. Serangan bermuatan sihir penuh itu mendarat dengan sempurna. Menghancurkan pertahanan si berandal sombong hingga terhempas sangat keras. Nah, kalian dan saya bakal lihat pertarungan gila ini. Kepalanya langsung dihantam, darah muncrat dari hidung, dan matanya mendelik kesakitan. Detik itu juga, Dawon dapat notifikasi menang lawan monster Yukman Chun. Musuhnya langsung berlutut lalu pingsan ambruk ke lantai. Dengan gaya super keren, pahlawan kita mendarat mulus tanpa lecet. Hadiah kemenangan pertarungan ini adalah kunci perak yang hilang itu. Meski badannya sudah remote dan lelah, Dawona langsung mengambil kunci itu. Begitu sadar dengan situasinya, si babu gamer ini seolah tidak percaya dia benar-benar menang. Tapi pas dia pikir bisa pulang, Shin Jamin malah bangun dan mendadak muncul di lorong. Mengamuk hebat pada Dawona. Perman sekolah itu langsung menuntut penjelasan. Pahlawan kita shock berat sampai bicaranya terbata-bata melihat si Shin sudah sadar. Belum kelar kagetnya, muncul lagi orang baru. Seorang pria raksasa dari tempat karaoke maju dan bertanya kenapa adiknya, Yuki, terkapar di lantai. Dia adalah Yukmanat, pemuda 19 tahun yang bekerja di sana sekaligus kakak kandung si Yuki. Dia langsung murka pada Dawon, yang tiba-tiba teringat omongan Sil kalau Yukman Chun punya kakak monster. Berhadapan langsung dengan pria berotot itu, Dawon merasa ajalnya sudah di pelupuk mata. Ditambah lagi, preman lain mulai berdatangan karena mendengar suara hantaman keras tadi. Bocah-bocah bertatu itu langsung menyadari si kuat Mansun pingsan di lantai. Sekali lagi, Dawon ingat kata-kata Shin kalau dia sering nongkrong di bar ini bersama teman-temannya. Menyadari mana miliknya tersisa 80 dan darahnya tinggal 12. Situasi makin genting. Dia tahu jangankan buat kabur, buat pakai sihir saja mananya tidak cukup. Dengan kondisi babak belur, dia bergumam tamatlah riwayatnya karena dikepung puluhan teman preman dari Shin Jamin. Sementara itu, malam harinya Yu Jihan berjalan sendirian di luar sambil kepikiran apakah tindakannya ini benar. Dia tahu pesan yang dikirim dari Shin Jamin ke Yukman Chun itu palsu. Para perundung sebelumnya sudah mengusir Yu Jihan karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Tapi dia tahu betul, satu-satunya orang bodoh yang nekat menggali kuburannya sendiri di sarang para gangster adalah Dawon. Terlebih ini adalah kali pertama Dawon ke sana dan dia tidak tahu aturan mainnya. Pesan terakhir yang menyuruh semua orang pulang sepertinya sengaja dikirim demi menyelamatkan Han. Membuat Han sangat khawatir. Kembali ke lorong, Shin Jamin nanya kenapa Dawon tega ngelakuin ini, padahal dia gak mau musuhan. Tapi coba perhatikan bagian ini, karena si karakter utama kita merasa benar-benar buntu. Para gangster mengancamnya bahwa dia tidak akan bisa lolos dan hari ini dia pasti tamat. Tepat pada saat itu, seorang karyawan karaoke berlari masuk ke dalam lorong tersebut. Dia berteriak histeris memberitahu bahwa polisi sudah datang dan situasi kacau balau. Seseorang menelepon polisi dari lantai 1 dan menyuruh semua orang segera kabur lewat tangga darurat. Para preman merasa kecewa karena batal menghajar si kutu buku itu. Sambil menggendong adiknya di pundak, Yukman bergumam kalau Dawon H kali ini benar-benar sangat beruntung. Sebelum pergi, Shin Jimin mengancam Dawon dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan melupakan kejadian malam ini. Merasa lega masih hidup, Dawon memutuskan ikut melarikan diri lewat tangga. Namun mendadak, tubuhnya tersengat rasa sakit yang aneh. Baru sehari lolos dari maut, dia sudah babak belur dihajar Chow Wo Min dan Yuki Man Chun. Belum lagi efek samping berat
akibat memakai dua kemampuan sekaligus. Tubuhnya yang lemah tidak sanggup menahan beban itu lagi. Begitu semua ketegangan menumpuk hilang, Daewon Ha langsung pingsan. Saat perlahan membuka mata, dia melihat sosok wanita di depannya. Dia bingung apa yang terjadi lalu bertanya mereka ada di mana. Si cewek balik bertanya, apakah dia akhirnya sadar. Daewon mengenalnya sebagai satu dari 3 siswi paling ditakuti di sekolah. Saat dia mau bertanya kenapa dia ada di situ, si cewek langsung membekap mulutnya agar diam. Menyadari kalau mereka sedang di dalam toilet, si cewek menyuruhnya menurunkan nada bicaranya. Dia menjelaskan bahwa mereka berada di toilet wanita, jadi harus berbisik-bisik. Dengan suara sepelan mungkin, Daewon bertanya kenapa mereka harus bersembunyi di tempat seperti ini. Si cewek bilang polisi masih berkeliaran di bar dan tidak akan memeriksa toilet wanita. Pas Daewon tanya siapa yang melapor, cewek itu mengaku dialah yang melaporkan kasus pesta minum anak bawah umur. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Si cewek bilang, dia melihat aksi tarung Daewon pas lawan Yuknan. Ternyata, dia gak selemah yang dikira dan gak peduli dampak sekitar. Awalnya, dia mengira Daewon cuma pecundang. Tapi ternyata cowok itu berani bertarung tanpa takut hancur. Berpikir si cewek mulai naksir pesonanya. Daewon menawarkan diri untuk membalas budi kebaikannya itu. Si cewek sempat menolak, tapi karena dipaksa, dia akhirnya meminta satu permohonan. Begitu wajahnya mendekat untuk membisikkan sesuatu, wajah Daewon langsung memerah padam dan dia mendadak kehilangan kata-kata. Keesokan paginya, Daewon terbangun karena ada telepon masuk dari ibunya. Begitu tombol jawab ditekan, sang ibu langsung mengomel panjang lebar dan berteriak sangat kencang. Di ujung telepon sana, dia heran kenapa ibunya semarah itu. Padahal dia cuma tidak berkabar selama sehari karena kelelahan. Tapi ibunya langsung meralat bahwa mereka sudah tidak mengobrol selama 3 hari penuh. Begitu tahu anaknya baik-baik saja, sang ibu pamit kerja lagi. Menyisakan Daewon yang melongo kaget karena ternyata dia sudah tertidur pula selama 3 hari berturut-turut. Setelah malam liar di karaoke itu, Daewon memang langsung pulang dan tidur. Sangat wajar sih, mengingat ini adalah pengalaman pertama kalinya dia terlibat dalam perkelahian nyata sepanjang hidupnya. Alasan lain dia begitu lelah karena harus menghadapi 3 preman sekaligus dalam sehari. Meski Shin tidak melawannya secara langsung. Setelah beristirahat cukup lama, Daewon kini merasa jauh lebih bugar. Dia menganggap kemenangannya kemarin sangatlah mudah dan biasa saja. Badannya terasa sangat kuat, namun perutnya luar biasa lapar. Setelah pulih sepenuhnya, dia langsung ingin masuk ke gym demi menghubungi admin. Menghubungi administrator. Tapi saat mencari pemain misterius si pembawa akhir, hasilnya benar-benar nihil. Daewon tahu ini tidak akan mudah. Namun dia tetap saja terkejut ketika tahu akun sang administrator ternyata sudah dihapus. Dia menduga pria misterius itu memang enggan mengobrol dengannya. Apalagi selama ini, dia tidak pernah memberikan respons langsung secara pribadi. Admin hanya berkomunikasi lewat sistem. Karena keadaannya begini, Daewon memutuskan untuk mempelajari semuanya sendiri tanpa bantuan siapa pun. Untungnya, dia sudah memahami 3 hal penting tentang cara kerjanya. Pertama, sistem ini mirip permainan peran RPG yang memiliki level, status, dan kelas. Artinya, dia adalah karakter game seutuhnya. Kedua, sistem ini menganggap para preman jalanan sebagai monster. Mengalahkan mereka akan memberinya hadiah koin atau barang. Persis seperti berburu monster di dalam game biasa. Poin ketiga dan terakhir adalah penggunaan kunci misterius bisa membuatnya jauh lebih kuat. Jadi dia mulai memeriksa barang yang dimilikinya. Saat memegang kunci perak, deskripsi item menunjukkan bahwa itu membuka kemampuan pasif baru. Dia juga tahu kalau 3 jenis kunci membuka hal berbeda. Sekali kemampuan terbuka, segelnya tidak akan aktif lagi. Contohnya keahlian hantaman penghancur yang sempat tersegel setelah pemakaian pertama karena sebelumnya hanya terbuka lewat efek kelas sementara saja. Namun kini kemampuan itu sudah terbuka permanen berkat kunci khusus. Dia juga paham sistem hukuman penalti. Tapi masalah terbesar yang dihadapinya saat ini sebenarnya adalah hal lain yang jauh lebih rumit. Masalah aslinya adalah dia sekarang menjadi target utama dari seluruh geng preman Shin Jamin. Karena situasi sudah kacau begini, dia berniat memikirkan solusi terbaik selama sisa liburan musim semi ini.
Lamunannya langsung buyar ketika bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Mengira itu makanan pesanannya yang datang, dia terkejut melihat notifikasi sistem baru muncul. Berisi permintaan kencan dari seorang gadis misterius. Sistem menyuruhnya berkencan dan memuaskan hasrat gadis itu, si gamer kulun introvert ini shock berat. Mengira itu kurir pengantar makanan. Dia perlahan membuka pintu dan menemukan cewek misterius kemarin berdiri di depan. Ternyata wanita yang ditemuinya kemarin sedang berdiri di sana. Dawon bertanya kenapa dia ada di sini. Lalu si cewek langsung menagih janjinya. Sambil melepas mantelnya, dia bersiap untuk menjelaskan permintaannya. Dia bersiap menjelaskan keinginannya dan menyuruh Dawon melepas pakaian. Pahlawan kita shock, apalagi judul misinya adalah menjadi pria sejati. Dan begitulah akhir petualangan seru kita kali ini. Kocak banget kan? Sini, temenin gua nonton cowok culun ini pas dapat notifikasi sistem misterius yang nanya dia mau setuju atau enggak, karena bingung setengah mati. Dia minta cewek galak di depannya buat ngulang ucapannya lagi. Dia tidak percaya ada orang yang langsung mengajak begitu saja tanpa mengobrol dulu. Pas mulai lepas baju, Dawon langsung girang mengira momen pertamanya tiba. Tapi tiba-tiba, si cewek malah bertanya hal lain. Cewek itu buru-buru menanyakan pakaiannya yang lain di kamar, membuat Dawon kebingungan. Dia malu setengah mati saat sadar cewek itu tidak berniat berbuat mesra. Malah menyuruhnya untuk segera mematikan pemanas ruangan saja. Saat Dawon bertanya kenapa bukan dia sendiri yang mematikan, dan bagaimana dia bisa tahu rumahnya. Cewek itu menjawab santai kalau dia tidak punya nomor teleponnya. Ternyata dia berhasil melacak alamatnya beberapa hari lalu. Alamat itu dia dapat dari kartu apartemen di casing ponselnya saat menyeret Dawon di jalanan 3 hari lalu. Dia lalu mengejek apakah baju culun yang dipakainya itu satu-satunya pakaian yang dia miliki. Dawon menjawab kalau ibunya yang membelikan baju itu. Dalam hati, dia masih berharap kalau hari bersejarah untuk bermesraan akhirnya tiba. Tapi semua langsung buyar saat cewek itu mendadak mengajaknya pergi belanja bersama. Begitu cewek itu mengajak belanja, judul misi sistemnya langsung berubah dan dia paham situasinya. Meski begitu, dia tetap merasa sangat bersemangat karena ini pertama kalinya dia akan pergi belanja bersama seorang cewek. Beberapa saat kemudian di toko baju, Dawon malah merasa bingung setengah mati. Dia tidak paham kenapa orang-orang memakai baju aneh seperti ini atau menggunakan tato palsu. Cewek itu pun langsung menjelaskan alasannya. Dia bilang Dawon tidak boleh kelihatan lemah karena mereka akan pergi ke suatu tempat setelah ini. Meskipun Dawon merasa sangat risih dengan gaya pakaian itu, dia terpaksa menurut saja demi kemauan sang cewek. Karena cewek itu memaksa, dia pun patuh. Saat Dawon di kamar ganti mencoba setelan lain, si cewek sibuk memilih pakaian tambahan di rak gantungan. Tak lama kemudian, Dawon keluar dengan penampilan barunya. Dia kini memakai celana hitam, jaket hitam, dan sepatu bot hitam yang tampak sangat keren. Dawon merasa asing karena ini pertama kali dalam hidupnya dia berdandan dengan gaya sekeren, semodis ini. Nah, disinilah sistemnya mulai terasa makin aneh karena mendadak misi barunya berubah jadi mengajak si cewek makan. Semuanya terasa persis seperti game. Membuat Dawon berpikir mengajak cewek berkencan itu gampang sekali. Berbekal rasa percaya diri tinggi, dia mengaku lapar dan langsung mengajak cewek itu makan. Yang untungnya langsung disetujui. Namun setelah mereka duduk bersama, sang protagonis malah merasa sangat frustrasi dan ingin memukul dirinya. Mereka hanya duduk diam tanpa bersuara selama 30 menit. Membuatnya cemas kalau cewek itu tidak menyukai makanannya. Saat dia mencoba merenung kembali, barulah dia menyadari satu hal konyol yang dia lupakan. Dia baru sadar bahkan belum mengetahui nama cewek itu. Jadi dia langsung bertanya. Cewek itu menjawab kalau namanya adalah Jian. Sialnya, setelah itu obrolan mereka langsung mati total kembali. Dia jadi merindukan ibunya, karena segalanya terasa jauh lebih mudah saat sang ibu ada. Jian kemudian bertanya, apakah ada hal lain yang ingin dia ketahui. Karena bingung, Dawon balik bertanya, harus mulai dari mana? Jian hanya menjawab bahwa dia akan tahu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Apalagi mereka bakal lebih sering bertemu nanti. Cewek itu lalu berdiri dari meja makan dan menyuruhnya bergegas karena urusan mereka belum selesai. Misi sistem pun diperbarui lagi.
Kali ini, untuk menjadi pria sejati, dia harus membawa si cewek ke bioskop. Dawon merasa sangat bahagia bisa merasakan semua pengalaman baru ini untuk pertama kalinya. Dia lalu mengajaknya minum kopi dan bahkan sempat menyanyikan sebuah lagu untuk Jian. Hal itu membuatnya heran dan mempertanyakan tujuan asli misi ini. Padahal biasanya sistem hanya menyuruhnya bertarung melawan preman sekolah. Langkah ke-6 dari misi pun dimulai, yang menuntunnya untuk mengajak cewek itu ke pusat permainan arcade. Setelah dipikir-pikir, dia baru sadar kalau ini sebenarnya adalah kencan biasa dan dia pun berusaha keras membuatnya terkesan. Dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran, dia merasa pesonanya mungkin mulai berhasil memikat hati si cewek. Saat Jian sedang asyik melihat beberapa boneka lucu, sekelompok anak culun mendekati Dawon. Mereka mencoba mengajak Dawon bergabung ke klub mereka. Begitu melihat mesin capit boneka, sang protagonis langsung menghindar dengan alasan ingin pergi ke kamar mandi sebentar lalu. Berpamitan dari hadapan Jian. 10 menit kemudian, si culun kembali membawa belasan boneka ikan untuk membuat Jian kagum. Dia sangat percaya diri kalau cewek itu akan langsung jatuh cinta padanya. Namun saat dia melihat Jian mendekat dengan senyuman lebar, hari indahnya hancur seketika saat seorang pria asing mendadak muncul dan langsung menjambak. Rambutnya kasar, preman itu berteriak marah menanyakan siapa Dawon berani-beraninya memanggil nama Jian dengan begitu mesra. Jambakan kuat itu membuat Dawon berteriak kesakitan. Dawon heran siapa orang gila ini dan bagaimana dia bisa kenal Jian. Meskipun wajahnya terasa agak familiar, seperti pernah dia lihat di suatu tempat sebelumnya. Kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Jian langsung berteriak memanggil nama cowok itu Sehun Kang dan menyuruhnya melepas Dawon. Padahal momen romantis mereka tadinya berjalan sangat mulus. Dia hanya bisa menunggu sistem memberikan misi baru untuk menghajar preman ini. Tapi di luar dugaan, Jian justru berteriak lantang menyatakan kalau si culun ini adalah pacarnya. Pengakuan mengejutkan itu membuat Dawon dan Sehun cengol. Sementara wajah Dawon langsung memerah saat Jian mengusir preman itu. Jian membantunya berdiri dan menyuruhnya mengabaikan Sehun sambil menariknya pergi dari sana. Sebelum pergi, Dawon sempat memungut boneka ikannya yang terjatuh. Sementara Sehun yang ditinggal sendirian masih shock. Benar-benar tidak percaya kalau bocah culun itu adalah pacar Jian. Sore hari pun tiba. Pikiran Dawon terus melayang memikirkan ucapan Jian di tempat arcade tadi. Dia berjalan menyusuri trotoar kota dengan tatapan kosong. Terus terbayang-bayang status pacar yang disebutnya tadi. Lamunannya buyar saat Jian berkata mereka sudah sampai dan menyuruhnya mengikutinya. Dia mengingatkan janji mereka untuk menghabiskan waktu seharian penuh bersama. Dan di saat bersamaan, sistem menyuruhnya masuk gedung di depannya. Begitu masuk ke dalam gedung, cewek itu menekan tombol lift menuju lantai 7. Dawon langsung berpikiran liar kalau cewek ini akan membawanya ke tempat privat untuk berbuat mesra. Dengan gugup dia meminta agar mereka tidak terburu-buru supaya dia bisa mempersiapkan mentalnya dulu, namun cewek itu hanya menyuruhnya diam dan berjanji kalau dia sendiri yang akan mengurus semuanya. Takut hal ini malah membuat misinya gagal total. Dawon panik mencari cara agar cewek itu membatalkan niatnya. Setibanya mereka di lantai 7, dia melihat semua pintu ruangan di sana tertutup rapat. Saat berjalan menyusuri lorong sunyi itu, barulah dia menyadari kenyataan mengerikan kalau tempat ini adalah markas perkumpulan para preman. Sadis, dia mengintip ke dalam ruangan besar yang dipenuhi banyak orang jahat. Di tengah ruangan, tampak sebuah mikrofon berdiri tegak yang membuatnya semakin kebingungan. Tiba-tiba seorang pria mirip hakim mengetuk palu sidang meminta ketenangan sebelum memulai rapat rutin preman kota. Dia mengumumkan agenda utama mereka hari ini adalah membahas insiden Karakuar, khususnya tentang cara menyingkirkan Dawon Ha. Mendengar hal itu, seluruh preman di ruangan itu langsung mulai kasak-kusuk sendiri. Mereka merasa bocah culun itu terlalu biasa untuk bisa mengalahkan 3 bos gangster legendaris. Dawon sendiri hanya bisa berdiri kaku mendengar para preman kejam itu berdiskusi cara menghabisinya. Saat pemungutan suara diadakan untuk menentukan siapa yang akan maju membantai Dawon. Tanpa diduga setiap orang di sana langsung mengangkat tangan mereka dengan kompak untuk menghabisi si protagonis kita. Nah, disinilah kita sadar kalau nasib Dawon resmi terancam
karena dia menjadi target buruan dari 497 anggota preman kota sekaligus saat misi pertamanya selesai. Notifikasi sistem baru muncul menjelaskan kalau preman adalah istilah bagi kelompok kriminal remaja. Mereka selalu bertindak sesuka hati, pamer kekuatan, dan hidup tanpa beban karena selalu bergerak dalam kelompok besar. Ada banyak cara untuk mengatur geng liar seperti ini, khusus di wilayah mereka. Para ketua menggunakan metode keras dan kejam untuk mendisiplinkan seluruh anggotanya agar patuh pada aturan. Dawon hanya bisa heran melihat isi kepala para berandalan gila ini yang sepertinya tidak berpikir jernih sama sekali sebelum bertindak nekat demi harga diri mereka yang konyol. Sambil gemetaran dia membaca pesan misi berantai untuk menjadi pria sejati itu. Sistem juga memperingatkan kalau hadiah luar biasa baru akan diberikan setelah semua rangkaian misi selesai dikerjakan. Karena curiga dengan gelagat aneh Chen sejak tadi, Dawon langsung berbisik menanyakan apakah dia sengaja menjebaknya di sini. Namun sebelum cewek itu menjawab, seorang pria berjas tiba-tiba memotong. "Yuk, temenin gua masuk ke salah satu manhwa tergokil tahun ini." Dimulai saat pria pemegang palu menutup sidan, bikin Dawon bingung setengah mati. Tapi Kayan langsung menyuruhnya menunggu, karena agenda rapat berikutnya harus segera dibahas. Para berandalan mulai mengejek kasar dan menanyakan siapa cowok lemes di sebelah cewek itu. Sambil membelakangi mereka, Dawon gemetaran ketakutan membayangkan dirinya bakal langsung dihabisi di tempat. Tiba-tiba Chen dan sang ketua mengumumkan topik kedua, yaitu kursi kosong di Dewan Berandalan. Begitu pria berjas menyebut soal pemilihan perwakilan daerah, Dawon langsung berpikir keras. Dia sempat mengira mereka ini politisi sungguhan. Tapi kemudian, Chen dengan lantang mengumumkan kalau dia sudah menemukan calon paling sempurna. Padahal si cupu di sebelahnya sudah bersiap untuk kabur. Gaya bicaranya mirip banget anggota dewan saat mencalonkan Dawon sebagai perwakilan wilayah Borami. Dong, tanpa ragu sedikit pun, Kayan langsung meneriakkan nama Dawon dengan sangat keras di depan semua orang. Si cupu kita shock berat melihat aksi nekat cewek itu melempar dirinya ke dunia kriminal yang berbahaya. Para preman juga merasa ini gila, mencalonkan orang yang baru saja mau mereka habisi. Sang hakim mempertanyakan keputusan mempromosikan cowok yang menyerang anggota mereka. Tapi Chen langsung membela kalau Dawon sanggup mengalahkan 3 preman sekaligus dalam sehari. Dia jelas sangat layak. Salah satu berandalan langsung mengejek Unsung setelah gadis itu setuju dengan syarat tersebut. Unsung gadis 18 tahun yang menjadi perwakilan wilayah Silimdong, langsung mengangguk santai. Dawon yang ketakutan setengah mati menegaskan kalau dia sama sekali tidak tertarik bergabung dengan komplotan preman ini, tapi Chen menyuruhnya untuk berpikir jernih. Betapa bahayanya nasib bocah 18 tahun sepertinya saat ini. Dia mengingatkan kalau Dawon baru saja melihat para kriminal itu mengangkat tangan untuk melenyapkannya. Jadi, satu-satunya cara aman adalah bergabung. Jika dia masuk dewan, preman lain tidak akan bisa menyentuhnya. Dawon berterima kasih atas kepeduliannya. Tapi Chairin menegaskan kalau dia melakukan ini bukan demi menolong Dawon sama sekali. Ada berandalan lain yang mengincar posisi itu. Daripada posisi itu jatuh ke tangan si brengsek itu, dia lebih memilih Dawon. Nah, perhatikan baik-baik, karena pintu lift mendadak terbuka dan memunculkan sosok mengerikan yang pernah menyerang Dawon sebelumnya. Dawon langsung mengenali pria dari arena gym itu. Kang Sehan melangkah maju sambil membentak Chairin, menanyakan kenapa dia tidak diberitahu soal rapat ini. Pria itu menyadari sesuatu. Chairin pasti mengarang cerita tentang pacarnya hanya untuk menghindar. Kang Sehan lalu memperingatkan Chairin bahwa tindakannya menghalangi dia menjadi perwakilan. Darah sudah sangat keterlaluan. Tiba-tiba, dia langsung mencengkeram leher Dawon dan mencekiknya dengan kejam sambil bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Dawon merasa dadanya sesak, seakan tubuhnya sedang dihantam batu raksasa. Sang hakim berteriak menyuruh mereka berhenti karena ini rapat resmi. Lalu langsung mengumumkan Dawon sebagai pemimpin baru Boremidong. Kang Seheon tentu saja tidak terima. Dia ngotot bahwa dialah yang seharusnya memimpin. Tapi Chairin langsung membalasnya dengan sengit. Sementara itu, preman lain mulai berbisik-bisik melihat tampang lemah Dawon. Sebagian preman malah sibuk memperhatikan kemolekan tubuh Chairin. Melihat ada 2 kandidat kuat untuk posisi ini,
Sang hakim menyadari kalau situasi rapat kini sudah bergeser ke level berbeda. Kang Sehan akhirnya melepaskan Daun dan menantang untuk menyelesaikan masalah ini secara jantan. Saat para preman mulai berdiri, Daun panik dan mencoba menjelaskan kalau dia sama sekali tidak peduli jabatan. Memanfaatkan momen saat musuhnya berbalik membelakanginya, Daun melompat meluncurkan jurus Falcon Drop dengan tendangan udara yang dahsyat. Para penonton di ruangan itu dibuat takjub melihat teknik hebat tersebut. Sayangnya, Kang Sehan dikenal sebagai si granit dari Borami dengan ketahanan fisik luar biasa. Dia bisa menahan serangan itu dengan sangat mudah, membuat Daun shock bukan main. Dia heran kenapa serangannya bisa selemah ini. Tapi Sehan malah memuji jurus itu dan mengaku sempat terkejut. Hanya saja, dia merasa aneh karena serangan sekuat itu gagal merobohkannya. Padahal monster seperti Yukman Chun saja langsung pingsan kena jurus itu. Lu tahu nggak rahasianya? Daun baru sadar kalau sisa mananya sangat tipis, dia cuma bisa pakai jurus sekali saja. Artinya, dia sedang dalam bahaya besar. Detik berikutnya, Kang Saihun langsung mencengkeram dan mengangkat tubuh gamar malang itu. Tinggi-tinggi, Daun spontan menepuk-nepuk lengan Saihun agar dilepaskan. Namun usahanya sia-sia, Saihun menyeringai licik dan berkata baru akan melepaskannya setelah Daun pingsan. Di momen mencekam itu, Daun akhirnya sadar kenapa sosok preman ini terasa sangat familiar. Wajahnya memang berubah drastis sampai hampir tidak dikenali. Ingatan Daun langsung melayang ke musim panas super terik 5 tahun lalu. Saat dia dicekik dengan cara yang persis sama oleh seorang bocah yang sangat gendut. Waktu itu umur mereka baru 13 tahun. Dan pelaku perundungan obesitas itu ternyata adalah Kang Saihun. Game pingsan-pingsanan sedang tren kala itu. Dan Saihun terus menjadikannya korban utama. Dia kerap mencekik Daun, bahkan saat makan, memaksa menghabiskan makanan dalam tekanan. Penyiksaan itu terus berlanjut hingga ke kamar mandi sekolah, di mana Saihun tak akan melepas cengkeraman sampai Daun selesai. Akibat siksaan kejam ini, Daun pingsan berkali-kali dan hidup dalam ketakutan ekstrem kalau kepalanya bakal mendadak gelap lagi. Tapi yang lebih dia takuti bukanlah rasa sakit fisiknya, melainkan situasi memalukan saat dia terbangun nanti. Gara-gara Kang Saihun, dia harus menanggung rasa malu di depan seluruh kelas, terutama di depan cewek-cewek. Trauma masa lalu itu bikin Daun sangat canggung di dekat perempuan, dan tumbuh jadi pecundang. Kembali ke masa kini, dia jatuh tersungkur nyaris pingsan. Sambil berharap orang jahat seperti Kang mendapat balasannya. Dia heran setengah mati bagaimana bisa si gembrot dulu sekarang kurus, tampan, dan dengan mudah memikat banyak wanita. Semakin memikirkannya, Daun semakin murka karena tidak sudi kalah lagi dari si perundung masa lalu. Di telinganya, sayup-sayup terdengar suara para preman lain mengejeknya sebagai cowok lemah. Begitu Daun berusaha bangkit berdiri, preman-preman itu langsung menyorakinya tanpa ampun. Mendengar ejekan menyakitkan tersebut, dia pun merenungi seberapa besar sebenarnya peluang dia untuk bisa menang. Apalagi satu-satunya jurus andalannya sudah dipatahkan dengan mudah oleh Kang. Terjebak dalam cekikan maut Saihun, Daun merasa pasrah dan berpikir tidak ada jalan lain selain menyerah kalah. Ketika Kang dengan sombong menobatkan diri sebagai perwakilan Boramidon, Daun merasa hancur. Namun, tepat sebelum dia benar-benar menyerah, dia mendadak bangkit berdiri menatap musuhnya kembali. Kang Sehan memperingatkan kalau dia nekat bertarung, dia hanya akan babak belur lebih parah. Bukannya takut, Daun justru melepas jaketnya dan menantang balik preman itu untuk duel 1 lawan 1. Saat jaketnya dilempar ke lantai, seluruh ruangan mendadak hening dan fokus menonton. Mereka semua terbelalak heran melihat si cupu krempeng ini nekat melayangkan pukulan bertubi-tubi. Sayangnya, semua pukulan itu terlalu lambat, sehingga bisa ditepis Kang Seheon tanpa keringat. Sambil menahan sakit, Daun tahu dia hanya butuh bertahan sedikit lebih lama agar rencananya sukses. Dia teringat kejadian 7 jam lalu saat merogoh sakunya untuk mencari sesuatu. Benda itu adalah kunci perak, hadiah legendaris yang dia dapatkan setelah berhasil mengalahkan Ryuk M. Chun. Kunci tersebut rupanya bisa membuka kemampuan pasif unik yang sudah dia aktifkan sebelumnya. Kini, keahlian khusus kelasnya telah aktif. Salah satunya adalah serangan kritikal dengan peluang 1%. Serangan ini
bisa menembus pertahanan musuh tanpa memakan mana sedikit pun dan mengabaikan segala timing pelindung. Daewon paham betul kalau peluang 1% ini rasanya sangat kejam. Karena secara statistik, hanya 1 dari 100 pukulan saya yang bisa memicu serangan mematikan. Namun dalam kondisi terdesak seperti ini, dia sadar tidak punya pilihan lain. Selain berharap pada satu serangan hoki tersebut, tanpa opsi cadangan, dia memantapkan diri untuk terus memukul tanpa henti. Saat aksi konyolnya berlanjut, para berandalan mulai menertawakannya. Bahkan seniornya sendiri merasa malu melihat tingkahnya. Tapi Lu dan gua tahu kalau dia terus memukul, satu serangan pasti akan tembus. Dan perjuangannya pun baru saja dimulai. Halo kawan-kawan, mari kita lihat kegilaan ini. Daewon hampir mendaratkan 100 pukulan, tapi kenapa skillnya belum aktif? Kang Sehyun yang melihatnya malah merasa kalau anak ini kelihatan sangat konyam dan terus menangkis setiap pukulan sampai yang ke-99. Akhirnya, tinju ke-100 Daewon melesat tepat ke tengah dadakan. Seketika, keringat dingin mulai mengalir deras di wajah Daewon karena jurusnya tidak bekerja. Kang menatapnya heran dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Daewon pun mulai teringat sistem game dan faktor keberuntungan acak yang tidak adil. Faktor keberuntungan itulah yang memberi kesempatan menang untuk semua orang. Di dunia nyata, kepuasan seperti itu sangat sulit didapatkan. Tapi justru itulah yang membuat para gamer terus menantang takdir. Sama seperti Daewon saat berusia 13 tahun yang memakai uang les bahasa Inggrisnya demi meningkatkan level game. Sayangnya, Dewi Fortuna tidak memihaknya dan dia gagal mendapatkan item impian. Meski tahu kegagalan berikutnya adalah akhir segalanya, Daewon kecil tetap nekat mengambil risiko. Kembali ke masa kini, rasa putus asa yang sama kembali menghantamnya saat pukulan terakhir mendarat. Dia bingung kenapa serangannya gagal padahal dia yakin sudah mendaratkan 100 pukulan penuh. Teorinya, salah satu pukulan itu harusnya menjadi serangan kritikal yang bisa langsung melumpuhkan musuhnya sekarang. Tapi rencana itu gagal total dan dia tertangkap. Rivalnya, Kang Saeho, langsung mencengkeram lehernya lalu mengangkat tubuhnya ke atas untuk dihempaskan ke tanah dengan sangat kejam. Kang menjelaskan bahwa pukulan mematikan yang sebenarnya adalah seperti ini. Kepala Daewon langsung menghantam tumpukan batu bata dengan keras, membuatnya terluka sangat parah dan tidak berdaya. Kang mengejek dan menyebut kombinasi pukulan tadi cuma gertakan kosong. Dia pamer bahwa dirinya sudah memangkas berat badan hingga 130 kilo dan melatih seluruh otot tubuhnya. Saat si penindas sombong ini merasa tidak tersentuh, Daewon mencoba berbicara dari lantai. Sambil terbaring kesakitan, dia mengungkap bahwa di SMP dulu, Kang Saeho hanyalah anak gendut yang bodoh. Saat Kang mengaku lupa, Daewon menyebut bahwa penindas memang biasa melupakan korbannya. Korban menanggung rasa sakit seumur hidup. Sementara si pelaku melenggang bebas tanpa rasa bersalah sama sekali. Ucapan itu sempat membuat Kang tertegun. Tapi, perhatikan ini kawan-kawan, Daewon langsung menyesal telah memprovokasi monster itu. Dia ketakutan dan berteriak menyuruh Kang mundur karena kepanikan yang mendalam. Daewon mulai melayangkan tendangan refleks yang tidak beraturan sambil berteriak histeris. Mengabaikan semua itu, Kang dengan mudah menangkap kakinya, lalu melempar tubuhnya hingga terbang. Sangat jauh dari sana, tubuh Daewon menghantam tumpukan meja dan kursi dengan keras. Sambil menatap remeh mangsanya yang tak berdaya, Kang bertanya apakah Daehyun masih selemah dulu saat mereka masih kecil. Dia merasa kesal melihat kondisi Daehyun yang sangat menyedihkan saat ini. Tiba-tiba, seorang pria berjas melangkah maju dan menyuruh si culun menyerah saja karena pertarungan ini sudah tidak seimbang. Pria itu, Han Unsong dari Seoul Yongdong, menganggap laga ini sia-sia karena salah satu pihak sudah kehilangan tekad bertarung. Daehyun pun merasa bersalah karena hanya mengandalkan keberuntungan 1%. Dia sadar tidak punya peluang melawan monster ini. Namun, jika dia menyerah sekarang, berandalan lain pasti akan langsung mengeroyoknya. Dia benar-benar kebingungan di tengah situasi yang mendesak ini. Meski Han Unsong menyatakan pertarungan telah usai, Daehyun menolak menyerah. Dia memukul lantai dengan keras dan berteriak bahwa laga belum selesai. Lalu mencoba bangkit kembali dengan sisa tenaganya. Sikap keras kepalanya membuat Kang kesal dan heran kenapa anak ini tidak kapok dipukuli. Sohun pun tidak percaya
kalau Dahyun masih menolak menyerap meski peluang menangnya sudah 0%. Dengan kondisi babak belur, protagonis kita mulai berjalan cepat ke arah pintu keluar demi mengalihkan perhatian Kang agar bisa kabur. Dia bahkan sudah berhayal untuk pindah ke pulau terpencil. Sambil membuat alasan konyol, dia bersiap untuk lari sekencang mungkin menuju pintu keluar. Tanpa pikir panjang lagi, dia merasa ini adalah momen yang tepat dan langsung melesat pergi. Sialnya, dalam kepanikan itu, dia tidak sengaja menjatuhkan jaketnya sendiri dan tersandung hingga kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung ke depan dan hampir menubruk tubuh musuhnya yang berada tepat di sana. Sambil mengumpat karena telah melepas jaketnya, dia refleks menahan tubuhnya menggunakan telapak tangan. Siapa sangka, gerakan tidak sengaja itu justru mengaktifkan sebuah serangan kritikal yang sangat dahsyat. Sentuhan tidak sengaja itu sukses mementalkan si penindas hingga menabrak dinding dengan sangat keras. Kang Sauhan langsung terduduk lemas dengan kepala tertunduk, meninggalkan bekas penyok pada pintu lift. Kalian juga kaget, Kak. Para berandalan itu bahkan sampai melongo melihat Kang terpental begitu saja. Bahkan senior Chen pun dibuat tidak bisa berkata-kata menyaksikan kekuatan pukulan Daewon. Para gangster itu langsung mencoba menebak teknik apa yang digunakan Daewon tadi. Mereka menduga itu adalah jurus tapak besi Kaisar Naga Api yang bisa menghancurkan tulang dan organ dalam. Padahal kenyataannya, sistem hanya memberitahu kalau dia baru saja mendaratkan serangan kritikal. Daewon sendiri merasa bangga karena kemampuan pasif yang awalnya diremehkan ini akhirnya terbukti sangat berguna. Namun di saat dia mengira telah memenangkan pertarungan, Kang Saehyun terbatuk dan mulai bangkit lagi. Meski terluka parah, Kang tidak percaya kalau Daewon selama ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dengan amarah yang meluap-luap, Kang bersumpah akan menghabisi Daewon sekarang juga. Semua orang di ruangan itu bisa melihat si bocah culun mulai gemetar ketakutan dari ujung kepala hingga kaki. Tapi tiba-tiba, Daewon menunjukkan senyuman aneh yang membuat para berandalan bingung. Protagonis kita merasa rasa putus asa ini tidak adil. Namun para gamer sejati tidak akan pernah berhenti mencoba. Bagi dirinya, lebih baik mencoba segala cara daripada menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Dia teringat pada seorang pemain game yang berhasil menang hanya dengan mengandalkan keberuntungan acak. Keberhasilan orang lain itulah yang menginspirasi Daewon untuk terus berjuang. Dia teringat kembali perjuangannya mengumpulkan item game memakai uang yang diberikan oleh guru les sastranya dulu kala. Rasa putus asa bisa berubah menjadi harapan. Itulah alasan para pemain mempercayai sistem keberuntungan ini. Daewon pun memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada satu serangan terakhir ke wajah musuhnya. Sambil berlari kencang, dia berteriak akan mengincar bagian tengah dada Kang Saehyun. Kang yang merasa sudah tahu trik tersebut, langsung memasang posisi bertahan untuk melindungi dadanya dengan kedua tangan. Tapi si penindas tidak menyadari kalau arah pukulan itu tiba-tiba berubah menuju wajahnya. Dan tiba-tiba, suasana di sekitar mereka langsung berubah drastis. Jauh di dasar laut, ada makhluk mengerikan seberat 2000 kg dengan 85% otot di tubuhnya. Mereka adalah predator puncak lautan yang sangat ditakuti, yaitu hiu putih raksasa. Teks menjelaskan bahwa jika kalian bertemu hiu putih di laut, cukup tendang bagian hidungnya yang merupakan kelemahan utama mereka. Konsep yang sama ternyata juga berlaku pada tubuh manusia. Sebab, bahkan petarung profesional sekalipun tidak pernah melatih hidung mereka, menjadikannya titik paling rentan. Karena itu, senggolan kecil saja pada bagian hidung bisa memberikan dampak yang sangat fatal. Pukulan Dian mendarat tepat di tengah wajah Kang Suyat, memicu efek serangan kritikal yang dahsyat. Akibat hantaman keras tersebut, si penindas langsung terhuyung beberapa langkah ke belakang. Dion sadar dia harus berani mengambil risiko serangan langsung daripada terus bergantung pada peluang kritis 1%. Sementara itu, darah segar mulai mengalir deras dari hidung Kang Suyun. Meski terluka, Kang yang murka bersumpah akan melenyapkan Dian dari muka bumi ini. Namun tanpa diduga, protagonis kita tiba-tiba sudah berada di belakangnya dan langsung mengunci lehernya dengan erat. Dian membalas ancaman itu sambil mencengkeram hidung Kang dan mulai mencekiknya dengan kejam. Pemuda culun ini berteriak tidak akan melepaskannya sebelum si penindas memohon ampun padanya.
Dia memperingatkan Kang bahwa dia bisa pingsan jika terus melawan. Sambil terus menarik hidung si penindas ke atas dengan sekuat tenaga. Aksi nekat ini membuat para berandalan lain tercengang. Nah, bagaimana menurut kalian? Si culun ini akhirnya membuktikan kekuatannya dan membuat semua berandalan melongo ketakutan. Ikuti terus kelanjutan aksi gila kita di video berikutnya ya. Halo guys, kita lanjutin pertarungan gila ini, di mana Dion terus mencekik si perundung sampai si Kang nangis dan menyerah. Begitu musuhnya menyerah, Dion Han langsung melepaskan cekikannya. Si perundung pun tersungkur ke lantai dengan mengenaskan sambil berusaha mengatur napas dan mengumpulkan tenaganya. Kembali Dion yang terluka parah dan kelelahan pun bergumam, kalau kali ini akhirnya dia berhasil menang. Tapi, tepat di belakangnya, sebuah kabel listrik hampir menyentuh genangan air. Sebelum kalimat Dion selesai, kabel telanjang itu langsung menyentuh air dan memercikkan setruman maut tepat saat dia berteriak kalau dia menang. Korsleting itu memicu ledakan dahsyat tepat di belakangnya. Mendengar ledakan dan melihat kobaran api, sang karakter utama, kita langsung panik setengah mati. Para perundung lainnya juga ikutan shock. Melihat ledakan yang sangat nyata ini, mereka langsung lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Berebutan masuk ke lift, sebelum apinya makin menyebar luas, mereka ingat waktu polisi menggerebek tempat karaoke kemarin, dan sekarang mereka benar-benar terancam terpanggang hidup-hidup di dalam. Sana, di luar gedung, semua orang akhirnya berhasil lolos dari amukan api. Daun yang sempat mengira bakal mati gosong merasa sangat lega. Sangat bersyukur bisa keluar hidup-hidup dari sana. Tapi tiba-tiba, salah satu anggota geng bertanya di mana keberadaan Kayan Sun Bai. Menyadari gadis itu tidak ada, para berandal mulai curiga kalau dia masih terjebak di lantai atas bersama Kang Sahun. Di dekat mereka, kepala distrik Han Yun Sun hanya terdiam sambil menatap hidran air. Merasa tidak tega, Daun langsung berbalik menuju tangga, berpikir kalau seharusnya Sayon langsung lari begitu melihat api tadi. Meskipun tidak terlalu mengenal Sayon, dia tetap nekat menerobos naik untuk mencarinya. Dia berpikir, walaupun dirinya hanya tahu namanya dan dia bukan siapa-siapa baginya, tapi mereka sudah melewati banyak momen bersama hari ini. Daun pun teringat janji gadis itu saat memintanya untuk terus menemani dirinya seharian penuh. Begitu sampai di lantai atas, dia mendobrak pintu dan berteriak memanggil Kayan. Berniat pahlawan kesiangan untuk menyelamatkannya. Tapi dia malah melihat seorang pria sedang memadamkan api menggunakan alat pemadam api. Menyadari apinya sudah padam, Daun langsung merasa sangat malu. Apalagi saat pria itu berbalik dan bertanya kenapa dia kembali. Karena gengsi, Daun terpaksa mengarang alasan konyol kalau dia hanya ingin bertanya apakah dia sudah boleh pulang. Pria berjas itu memberitahu bahwa pertemuan akan ditunda hari lain karena kebakaran ini. Lalu, dia juga mengumumkan kalau perwakilan baru untuk Bora tidak lain adalah Daun Ha sendiri. Daun hampir tidak mempercayai telinganya. Mengira menjadi bagian dari aliansi perundung ini hanyalah mimpi buruk semata. Namun Sayon menjelaskan kalau meskipun membingungkan, ini semua demi tujuan besar. Coba kalian pikir, dia kan sudah berhasil menyingkirkan para perundung lain. Daun terpaksa setuju, karena jika dia tidak jadi perwakilan, geng aliansi pasti bakal memburunya habis-habisan dan hidupnya akan hancur lebur. Beberapa saat kemudian, sesampainya di depan rumah Sayon, mereka pun berpamitan. Dan Daun menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan. Dia lalu mengeluarkan sebuah boneka ikan yang dia menangkan di arcade kemarin. Sambil beralasan kalau sepertinya gadis itu menginginkannya. Binun, Qian bertanya apa ini. Dan Daewon menjawab kalau dia melihatnya memandangi boneka itu tadi, mengingat momen itu. Qian meluruskan kalau dia sama sekali tidak melihat boneka lucu itu. Ternyata dia sedang menatap poster buronan polisi yang tertempel di kaca jendela toko. Daewon langsung shock karena salah paham, tapi Qian tetap berterima kasih atas hadiahnya. Sambil memeluk boneka ikan itu dengan senyuman manis. Dia sangat tersentuh karena Daewon rela menerobos api demi menyelamatkannya. Muka Daewon langsung merah padam dan dia tidak bisa menjawab ucapan selamat malamnya. Pesan sistem tiba-tiba menyatakan kalau dia kini telah menjadi pria sejati. Padahal dia merasa malah menjadi berandal seiring berakhirnya misi gila ini.
Tiba-tiba saja, sebuah notifikasi muncul, mengabarkan kalau dia sudah menyelesaikan 8 misi berturut-turut dan berhak mendapat bonus. Poin, sadar perjuangannya tidak sia-sia. Dia penasaran kunci luar biasa apa yang akan didapatkannya sebagai hadiah kali ini. Tapi, begitu melihat wujud asli dari hadiah sistem itu, dia langsung melotot sok dan tidak bisa berkata-kata. Keesokan paginya, Daewon bersiap-siap untuk berangkat sekolah setelah sekian lama membolos dari sana. Dia sengaja berangkat pagi-pagi sekali demi menuntaskan tugas penting dalam gymnya. Setibanya di kelas, dia membawa tumpukan kabel dan monitor untuk merakit apa yang dia sebut sebagai stasiun budak gym dia. Harus memasang semua perangkat komputer ini di kelas barunya. Jadi dia mulai mencari tempat duduknya sendiri. Begitu melangkah masuk, dia terkejut melihat seseorang sudah tertidur pulas di salah satu meja. Dan heran kok ada murid yang datang lebih pagi darinya. Dengan semua peralatan di tangannya, dia bertekad membangun setup gaming paling mewah di sekolah ini. Namun, saat dia mulai menata komponen-komponen di mejanya, dia panik kalau suaranya bakal membangunkan murid misterius tersebut. Saat mengintip kartu pelajar milik murid yang tidur itu, dia membaca nama Han Yun-song. Nama yang rasanya cukup familiar, dan langsung memicu ingatannya kemarin siang. Dia seketika teringat ucapan Qian kalau Han Yun-song adalah perwakilan dari distrik Shaolong. Dong, gadis itu bahkan sempat memperingatkan kalau Han Yun-song ini adalah berandal paling sadis di seluruh distrik Guanak. Nah, disinilah ketegangan dimulai saat Han Yun-song tiba-tiba terbangun dan menyuruh Daewon tidak perlu takut karena mereka sekarang berada di aliansi yang sama. Tapi, tiba-tiba saja berandal kejam itu menyapu bersih semua peralatan komputer milik Daewon hingga berantakan di lantai. Han mengancamnya dengan dingin kalau sangatlah mudah untuk menghabisi nyawa. Dan detik itu juga Dan teringat pesan Tayan agar tidak memancing keributan dengannya. Dan bingung kenapa dirinya harus bertemu dengan bos terakhir secepat ini. Dan berusaha menenangkan keadaan dengan mengingatkan kalau sebagai sesama anggota aliansi perundung, mereka berada di kubu yang sama dan tidak boleh bertengkar. Han Unsong langsung membalas dan bertanya apa alasan Dan kenapa mereka tidak menyingkirkannya. Sejak awal, ketika Dan mengira itu karena dirinya menjadi ketua wilayah Boram, Han membantahnya dan menjelaskan kalau aturan aliansi memperbolehkan sesama anggota saling bertarung. Han memperjelas kalau membangun hierarki kekuasaan berdasarkan kekuatan fisik adalah hal mutlak. Dia lalu menarik tangannya ke belakang untuk memukul. Berseru kalau ini adalah balas dendam karena Daun telah mengacaukan wilayah Shaolong. Bersiap menerima hantaman keras, Daun langsung memejamkan mata erat-erat. Namun, tepat sebelum tinjunya mendarat, Han tiba-tiba berhenti dan mengaku kalau dia sebenarnya tidak peduli dengan Shaolong. Dia hanya mendorong Daun ke lantai, menatapnya dengan remeh, dan mengajak Daun untuk bekerja sama. Karena mereka sudah berada di pihak yang sama, Han berjanji akan memperingatkan anggota lain agar tidak ada lagi orang dari Shaolong yang mengganggunya. Sesaat kemudian bel pelajaran sekolah pun berbunyi, dan para murid mulai duduk di meja masing-masing. Daun terduduk lemas dengan napas terengah-engah akibat drama menegangkan di hari pertamanya masuk sekolah. Dia menyadari kalau Han bahkan bukan murid kelasnya, dan heran kenapa berandal itu sengaja menunggunya di sana tadi. Sambil melihat sekeliling, Daun menyadari ada hal lain yang mengganjal hatinya sepanjang jam istirahat di hari pertamanya masuk kelas 2 ini. Dia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Saat istirahat pelajaran ketiga, dia melihat murid-murid lain asyik mengobrol. Namun menyadari kalau untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak ada yang memaksanya bermain game. Lagi, hal yang paling aneh adalah betapa damainya kelas ini sekarang. Padahal biasanya, awal semester baru selalu diwarnai kegaduhan dan aksi perundungan kejam. Para berandal biasanya berkumpul mencari target empuk untuk disiksa sepanjang tahun demi menunjukkan taring kekuasaan mereka. Sekolah pun berubah menjadi hutan rimba yang kejam di mana yang kuat berkuasa. Dengan beberapa murid berlomba mencari posisi aman demi keuntungan pribadi mereka masing-masing. Tapi, tepat saat Dan sedang merenungkan kedamaian aneh ini, kaca jendela mendadak hancur berkeping-keping akibat ada seorang murid yang dilempar dari luar hingga menembus kaca kelas tersebut. Kesal dengan kelakuan para berandal yang mirip binatang liar itu,
dan pergi ke toilet untuk menenangkan pikirannya. Begitu masuk, dia langsung berpapasan dengan Jaman dan mereka berdua saling menatap tajam dan benar-benar lupa kalau mereka satu sekolah. Dan langsung mengira Jaman masih menyimpan dendam soal insiden karaoke kemarin. Takut kena hajar, dan spontan mengangkat kedua tangannya sebagai posisi bertahan. Yang defensif, namun anehnya, Jaman sama sekali tidak menyerang dan justru mengucapkan selamat. Karena Dan telah terpilih menjadi perwakilan resmi Boram. Berandal itu terlihat sangat antusias, terutama saat membahas hubungan Dan yang berteman dekat dengan Yeonsung. Nah, kalian pasti curiga juga kan dengan gelagat mencurigakan si Jaman ini. Di saat Dan menanyakannya, Jaman malah langsung kabur terbirit-birit mencari 1001 alasan. Nah, kalian harus denger ini, si perundung malah minta Dan buat ngomong baik-baik ke Yeonsung. Pas balik ke kelas, Dan ngerasa aneh banget karena nggak ada yang ganggu dia lagi. Akhirnya dia sadar kalau Han Unsang nggak bohong. Dia beneran udah ngasih peringatan ke perundung lain. Impiannya buat hidup normal di sekolah akhirnya terwujud. Harusnya sih dia seneng banget, tapi dia malah ngerasa agak aneh dan gak nyaman. Awalnya dia pikir semua misi itu sengaja dibuat biar dia baku hantam sama bos perundung. Tapi gara-gara tiba-tiba kepilih masuk Dewan Perundung, dia jadi ragu soal tujuan asli dari sistem ini. Dia curiga jangan-jangan dirinya cuma dimanfaatin buat rencana yang lebih gede. Pas lagi mikir keras begitu, tiba-tiba ada cewek yang nyamperin dan nanya apa dia lagi main game. Dan ngira cewek itu ngasih hadiah karena kasihan sama nasibnya yang malang. Tapi Arenju bilang itu tanda terima kasih atas bantuannya waktu itu. Kaget setengah mati dan akhirnya nerima hadiah itu. Sambil mikir apa dia lagi mimpi. Pas kotak hadiahnya dibuka, dia malah bingung karena isinya gurita kecil. Aren ngejelasin kalau gurita bagus buat nambah energi. Dan dia ingat, waktu itu Daun luka parah, dan berterima kasih sambil bercanda, kalau lihat gurita ini bikin jantungnya deg-degan. Aren senang dengarnya. Terus dia nyuruh Daun makan gurita itu hidup-hidup biar cepet pulih, biar cepet sehat. Tapi obrolan seru mereka keganggu gara-gara bocah rambut merah aneh yang tiba-tiba maksa Daun buat mainin gamenya. Aren nanya apa Daun kenal cowok itu, tapi Daun jawab, nggak kenal sama sekali. Sementara itu, di ruang fotografi sekolah yang gelap, sekelompok perundung lagi asik ngobrol. Salah satu dari mereka heran, karena Han Namsung nggak pernah kerja bareng orang lain sebelumnya. Dan nanya apa temannya penasaran juga. Temannya Kim Dae-jin, yakin banget kalau Han pasti punya alasan sendiri. Han Namsung ngejelasin kalau awalnya dia ngira Dawon bakal berguna pas berantem fisik. Tapi ternyata, bukannya menyerang atau bertahan, dia malah ngelakuin hal lain. Kim Dae-jin kira Dawon ngelakuin itu biar Han gak terlalu kejam. Atau mungkin dia udah nyerah karena takut, tapi Han membantah hal itu. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Han sadar Dawon gemeteran dan matanya fokus ke satu arah. Kim kira itu cuma keberuntungan. Tapi Han yakin dia ngeliat sesuatu yang spesial pas upacara kemarin. Hal ini bikin Kim Ji, temennya dari Salam Dong, nanya apa itu alasan Han mau kerja sama dengannya. Han membantah dan bilang sesi tanya jawab udah selesai, lagian pasti bakal jauh lebih seru buat kenal Dawon secara langsung. Kembali ke kelas, Dawon yang kesal jalan nyamperin cowok aneh itu. Bikin Arenju heran, lihat tingkahnya, dia berdiri tegak di depan si aneh itu dan nyuruh dia pergi karena udah ganggu waktu berduanya. Di tempat lain, seorang pria kekar bertato heran sendiri kenapa kelas 3 tingkat 2 belakangan ini sepi-sepi aja. Temennya nunjukin sebuah kartu sambil ngejelasin kalau ini semua gara-gara satu orang. Si pria tatoan merasa lucu pas tahu So Sung Woo sekelas sama Dawon. Dia setuju sama analisis si Han dan mikir mereka bakal lihat tontonan seru karena So Sung aslinya haus darah. Di saat yang sama, Dawon ngenalin diri ke si rambut merah dan nanya apa dia udah ngomong sama Han Namsung biar kelihatan berani. Dawon nyuruh So Sung buat mainin gamenya sendiri kalau mau selamat. Dawon tahu anak Salemblung gak bakal berani nyentuh dia, tapi dia sadar dari wilayah Bong Shendong, murka gara-gara diancam. So Sung langsung berdiri dan nantang keberanian Dawon. Tapi Dawon tetap tenang dan ngejawab, kalau Su punya tangan dan mata, mending main sendiri aja. Dengan nada ngejek, So Sung nanya apa dia perlu lapor ke Unsung soal ini. Tapi langkah Dawon terhenti pas lihat mata cowok itu penuh kebencian.
Daun sempat ciut lihat tatapan dingin Sosung. Tapi tiba-tiba cowok itu malah ngerebut paksa ponsel Daun. Sung ngejelasin kalau dia cuma pinjem karena denger Daun itu jago banget main game. Meskipun si Daun langsung mengelak. Sadar kalau dia cuma panik sendiri, Daun merasa lega, bahkan sempet-sempetnya pamer di depan Ahrin. Tapi kelegaan itu cuma bentar gara-gara temannya yang nyebelin tiba-tiba ngusir. Ahrin keluar dari kelas, bikin Daun beneran mati kutu. Nggak lama setelah itu, suara interkom sekolah bunyi, ngumumin waktu istirahat makan siang buat murid tahun kedua. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Daun langsung dapet ide buat nyamperin Ahrin, biar bisa makan bareng, karena kelas mereka deketan. Tapi pas lagi nyari cewek tercantik itu, tangannya tiba-tiba ditarik seseorang. Pas nengok, ternyata cowok pemalu, yang pernah dia selamatin di karaoke lagi nyoba manggil dia. Daun kagum lihat bocah penakut itu, berani nyamperin dia. Dan akhirnya mereka berdua mutusin buat ke kantin bareng. Di jalan, mereka lihat So Sung Woo lagi jalan santai di tengah koridor. Bikin murid-murid lain langsung minggir ketakutan, pas banget saat si rambut merah mau ikut antre makan siang. Hal mengejutkan terjadi. Seorang kakak kelas berbadan kekar tiba-tiba melompat ke depannya buat ngehadang jalan. Si raksasa itu ngeklaim kalau sebagai murid tahun ketiga, dia berhak makan duluan daripada anak tahun kedua. Badan geninya dipakai buat nutupin jalan. Sok tahu kalau anak kelas 2 nggak bakal keberatan. Terus dia manggil temen-temennya buat ikutan nyalip antrean mumpung gak ada guru yang ngawas. Di deket situ, Daun kaget lihat Jihan dan nanya lagi ngapain di sana. Jihan ngejelasin kalau dia juga masuk kelas 3. Jihan langsung ngingetin Daun kalau tindakan kasarnya tadi bahaya banget dan dia harus lebih hati-hati. Dia bilang nyari masalah sama Su itu cari mati dan nanya apa Daun tahu siapa orang yang dia tantang. Daun ngaku kalau setahun kemarin dia cuma sibuk main game dan nanya kenapa emangnya sama So Sung. Wow, Jihan mulai ngejelasin kalau Sung beda dari berandalan lain. Dia nggak bakal mukul orang tanpa alasan dan nggak peduli sama hierarki sekolah. Jihan nambahin kalau Su aslinya punya kepribadian yang kalem dan nggak gampang marah tanpa sebab. Tapi Jihan negasin kalau bukan berarti Su itu jinak. Soalnya, dia bisa berubah jadi monster dalam sekejap, dan pemicu perubahan itu cuma satu hal, yaitu kalau ada yang berani nyalip antreannya. Kakak kelas perundung itu ngejek apa sih Su beneran marah cuma karena ada senior yang mau makan duluan. Dia lanjut ngehina lagi, bikin emosi So Sung Woo mulai terpancing gara-gara ejekan itu. Dengan tatapan mata yang mendadak gelap, Su nanya pelan ke kakak kelas raksasa itu apa dia mikir dirinya lebih cepet, kesal karena ditantang. Si perundung sombong bilang tangannya lebih cepet dari mata So. Tapi sebelum sempat mukul, tinju Sung Woo udah mendarat telat di perutnya. Satu pukulan bersih bersarang di tubuh si penindas. Ini bikin kakak kelas itu murka dan langsung nyoba nonjok muka Sung Woo. Tapi So dengan santai menghindar, sambil merunduk santai. Dia manfaatin momentum buat ngirim pukulan susulan. Hebatnya, So Sung Woo dengan gampang menghindari semua pukulan membabi buta dari seniornya itu. Si kakak kelas jadi bingung sendiri. Heran kenapa serangannya meleset terus tanpa ada satupun yang kena. Tiba-tiba, Sung Woo teriak kalau pertanyaannya belum dijawab. Lalu langsung ngelepasin pukulan bertubi-tubi yang super cepat. Murid-murid di sekitar cuma bisa melungusuk pas lihat kakak kelas tahun ketiga itu ambruk ke lantai. So Sung dengan dingin bilang kalau cowok itu nggak lebih cepet dari dia. Dan ngungkapin kekesalannya karena ada orang lambat yang berani nyalip antreannya. Nggak lama, si korban langsung pingsan. Dari jauh, Dawan Hang lihat semua kejadian ngeri itu bareng. Murid-murid lain yang ketakutan setengah mati. Dia dan Jihoon sampai keringat dingin ngeliat kebrutalan kejam itu. Pas perjalanan pulang, Dawan mikir, apa harus semarah itu cuma gara-gara antrean disalip. Dawan emang nggak tahu banyak soal So Sung Woo selain gosip kalau dia anak klub atletik. Dia langsung ngingetin dirinya sendiri buat waspada. Karena tahu kalau So aslinya tenang tapi bakal ngamuk kalau antreannya diserobot orang lain. Sambil bawa gurita pulang dengan gembira, Dawan mutusin buat gak bakal pernah nyalip antrean kalau ada si rambut merah di dekatnya. Dia ngerasa sekolah bakal aman karena udah tahu cara hindari amukan si rambut merah. Tapi kelegaan itu lenyap seketika pas sistem masih misi baru dia harus. Nah, kalian dan saya bakal cari tahu kelanjutannya nanti.
Kalian harus ikut petualangan gila ini, bayangkan. Si Daewon berdiri di tengah lapangan sambil teriak frustrasi gara-gara misi absurd buat balapan. Sama Su, dia malah mikir, apa jadinya ya setelah balapan konyol ini? Pasti bakal berakhir baku hantam, sih. Tapi dia mengesampingkan pikiran itu dan fokus, karena cuma punya waktu 10 menit saja buat menyelesaikan misinya. Dia benar-benar tidak boleh sampai gagal kali ini. Dengan motivasi baru, Daewon langsung bergegas mencari So Sung-woo secepat kilat. Sementara itu, di sebuah gang, ada cowok culun berkacamata pecah lagi, tersungkur memohon ampun di atas tanah. Sambil nangis bombay, dia minta maaf karena terburu-buru pergi les privat. Tergeletak tak berdaya di aspal. Si bocah bersumpah kalau dia sama sekali tidak sengaja menabrak orang di depannya. Orang itu adalah So Sung-woo dengan tatapan dingin nan seram. Dia menanyakan satu hal yang bikin merinding, apa bocah itu merasa larinya lebih cepat dari dia? Suasana mendadak hening menegangkan. Untungnya, Sung-woo cuma mengambil ranselnya, lalu pergi begitu saja tanpa menyentuh si bocah. Tapi hidung bocah itu sudah berdarah, membuatnya menangis histeris karena ketakutan. Saat itulah Daewon datang menyodorkan tisu dan bilang kalau hal ini tidak perlu ditangisi. Sambil menerima tisu itu dengan penuh rasa syukur untuk membersihkan darahnya, Daewon tiba-tiba melontarkan satu pertanyaan. Dia bertanya, apa sih bocah ingin membalas dendam pada So Sung-woo? Bocah itu langsung mengangguk, tapi sadar dia terlalu lemah. Melihat sisa waktu misinya tinggal 2 menit lagi, Daewon hanya menghela napas. Dia sangat paham rasanya, karena dulu dia juga selemah itu. Sambil menghibur si bocah, tekad baru mulai membara di dalam diri Daewon. Dia meminta bocah itu agar tidak perlu merasa takut lagi. Dia berjanji mulai hari ini, So Sung-woo tidak akan bisa merundung orang lain lagi. Sambil menggenggam gantungan kunci, meski rasanya mual setengah mati, dia sudah memantapkan hati untuk menghajar bajingan itu. Tapi sebelum melangkah, pikirannya mendadak bernostalgia ke kejadian 6 hari lalu. Dia ingat saat mengucapkan selamat malam pada si Yeon. Juga misi awal yang membawanya ke jalan takdir yang aneh ini. Lengkap dengan hadiah rahasia setelah sukses menyelesaikan 8 misi berturut-turut. Sebagai bonus atas kerja kerasnya, sebuah gantungan kunci tiba-tiba muncul di hadapannya. Hadiah yang sangat aneh menurutnya. Dia heran kenapa dapat kunci sebanyak ini. Setelah diperiksa, ternyata dia mendapat 4 kunci perunggu dan 1 kunci emas. Daewon pun mulai tergoda untuk langsung memakai kunci emas itu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sistem langsung memperingatkan kalau semua kunci harus dipakai bersamaan, atau sisa kunci lainnya hangus. Padahal, tanpa dilarang pun, dia memang berniat memakai semuanya sekaligus. Berbeda dari kunci emas yang membuka keahlian acak. Ini bisa meningkatkan satu atribut secara permanen sesuai dengan bos berikutnya yang akan dia hadapi, sangat berguna buat persiapan tempur. Meski sudah gatal ingin memakainya, dia memutuskan untuk menyimpannya dulu. Rencananya sih menunggu misi berikutnya muncul. Tapi sisa waktu 2 menit di layar langsung bikin dia panik setengah mati. Daewon sempat bertanya apakah So punya kelemahan, tapi jawabannya nihil. Keluar dari gang, karakter utama kita langsung lari kencang demi misi. Tapi terpaksa berhenti di tikungan karena jantungnya serasa mau kopot. Sadar waktu makin mepet, dia sembunyi di tempat sepi untuk menggunakan kunci-kunci itu. Dia mulai dengan kunci emas, berharap dapat sesuatu yang berguna, dan berhasil mendapatkan keahlian baru, yaitu jurus serang titik buta dengan konsumsi mana yang sangat rendah. Dia senang karena bisa memakainya berulang kali, tapi kapasitas mananya masih sangat sedikit. Jadi dia langsung memakai kunci perunggu. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan mana. Kapasitas mananya langsung bertambah 100 poin setelah terbuka. Sekarang dia bingung mau meningkatkan statistik, apalagi dengan sisa kuncinya. Dia tahu So adalah mantan atlet lari dengan gaya bertarung mengandalkan kecepatan. Makanya dia alokasikan sisa kuncinya ke sana. Tiba-tiba, sebuah bus melesat cepat dikejar oleh seorang gadis. Gadis itu sempat tidak sengaja menabrak seseorang, minta maaf, lalu lanjut mengejar bus. Ternyata yang ditabraknya adalah So Sung-woo, dan sesampainya di dalam bus, dia pikir dia sudah aman. Tapi sebelum pintu bus tertutup, si perundung sudah berdiri di belakangnya dengan senyum licik. Tepat saat dia mau menarik paksa gadis itu keluar, Daewon datang mengintervensi dan menariknya mundur.
Seketika itu juga, sistem memberi notifikasi bahwa misi pengejarannya berhasil diselesaikan. Karakter utama kita merasa sangat puas, tapi kemudian dia melihat ekspresi marah So Sung Woo. Kalian pasti mikir dia bakal minta maaf secara damai kan? Tapi sistem malah memunculkan misi berantai baru. Tugas pertamanya adalah mengalahkan monster perundung ini, yang bikin Daewon langsung panik. Sadar kalau baku hantam tidak bisa dihindari. Dia langsung mengaktifkan jurusnya saat kilat biru menyelimuti tubuhnya. Meluncur maju, dia bersiap melepaskan pukulan kejutan dari arah titik buta. Dan boom, pukulannya mendarat telat di wajah So Sung Woo. Karakter utama kita sangat percaya kalau menyerang duluan adalah pertahanan terbaik. Akibat serangan mendadak itu, si perundung berambut merah mengerang kesakitan. Raut wajahnya langsung berubah drastis penuh amarah, dan dia mulai memaki-maki karakter utama kita. Karena situasi makin mengerikan, pahlawan kita memilih langsung lari tunggang langgang seperti dikejar setan. Strateginya adalah kabur dulu, lalu menyerang lagi secara tiba-tiba. Namun hanya dalam hitungan detik, si perundung sudah berhasil mengejar dan menjulurkan tangannya untuk menarik paksa tas ranselnya. Begitu tangan So Sung Woo berhasil mencengkeram tali ransel Daewon, dia langsung menyentak dan membantingnya ke tanah. Daewon kaget bajingan ini masih bisa lari secepat itu setelah kena hantam. Dia curiga kalau pukulan titik buta tadi konsumsi mananya sedikit karena daya rusaknya juga kecil. Sebelum Sung Woo sempat banyak tanya, Daewon langsung menghujani dia dengan pukulan beruntun lainnya, sambil mengejek kalau dia jauh lebih cepat. Melihat Sung Woo mulai terbatuk-batuk kena combo serangan, Daewon sempat heran apa musuhnya ini payah bertarung. Sambil melepas ranselnya, Sung Woo berkata kalau Daewon benar-benar sudah membuatnya sangat marah. Pahlawan kita menyadari kalau ransel itu sangat berat sampai amblas ke tanah. Curiga isinya batu semua. Terkejut melihat beban itu, Daewon terpaku. Sambil melihat So yang mulai menerjang ke arahnya, dia bergegas menyiapkan jurus titik butanya lagi. Tapi kali ini dikejutkan oleh gerakan menghindar yang sangat gesit dari si perundung. So menyuruh Daewon mengulangi omongannya sambil mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya. Serangan mendadak itu membuat pahlawan kita syok berat dengan hidung yang mulai mengucurkan darah segar. Dia mencoba menyerang lagi, tapi musuhnya menghindar dengan sangat mudah. Di saat itulah, insting gamernya tersadar bahwa ransel berat tadi ternyata sengaja dipakai untuk membatasi kecepatan aslinya. Dengan tatapan kejam, si perundung menantang Daewon untuk mengejeknya lagi kalau berani. Sedetik kemudian, pukulan keras mendarat di dada Daewon hingga membuatnya terpental jauh dan berguling-guling di tanah. Setelah babak belur, dia sadar kecepatan So Sung Woo naik berkali-kali lipat. Dia bingung sudah berapa kali So memakai keahliannya, lalu berniat memakai jurus Falcon Drop untuk membalikkan keadaan. Meski teknik sehebat itu sulit dihindari, dia takut kehabisan mana. Daewon bingung harus bagaimana melawan orang secepat itu tanpa keahlian bela diri dasar. Tapi lamunannya langsung dipecahkan si perundung. Dia bertanya apakah pahlawan culun kita ini mau berakhir koma atau lumpuh saja. Mendengar ancaman sadis itu, Daewon langsung menggeram sadar kalau lawannya ini benar-benar monster yang berbahaya. Meski tidak tahu bakal berhasil atau tidak, dia memilih untuk mengambil risiko dan menolak kedua opsi tersebut. Sekali lagi, dia melancarkan combo 3 pukulan titik buta sekaligus. Tapi So Sung Woo dengan sombong menghindari semuanya sambil berteriak kalau trik murahan itu tidak akan mempan lagi. Namun sebelum dia sempat menyerang balik, Daewon berhasil mengecohnya dengan serangan kejutan. Sebuah tamparan keras mendarat telat di pipi si perundung berambut merah. Daewon langsung mengejitnya habis-habisan karena baru saja sesumbar tapi langsung kena pukul. Padahal itu gerakan yang lambat, tapi dia masih bisa mendaratkannya dengan mulus ke wajah So Sung Woo. Dalam game pertarungan, ada aturan dasar penting untuk bertahan hidup. Selipkan serangan lambat di antara serangan yang cepat. Daewon menyebut trik tipuan ini berhasil mempecundangi lawannya. Ya, semua ilmu bertarungnya memang berasal dari game. Tapi kalian dan saya tahu kalau taruhan nekatnya ini akhirnya membuahkan hasil. Nah, kalian dan saya bakal menyaksikan langkah nekat Daewon yang sadar dirinya tidak akan mungkin menang adu kecepatan dengan SO. Makanya, dia menginvestasikan seluruh poin statusnya ke serangan ketimbang kecepatan.
secara efektif mengubah tangannya menjadi senjata tumpul mematikan dengan daya serang sebesar 31. Menganggap duel ini layaknya game, Dawon yakin kemenangan sudah berada di depan matanya. Lagi pula, meski dia sering payah dalam urusan kehidupan nyata, dia tidak pernah kalah kalau sedang bermain game. Menggunakan pola pikir yang sama, langkah pertamanya sekarang adalah menganalisis serangan musuhnya dan arah gerakannya berdasarkan gaya bertarung So Sang-woo. Dawon mencoba serangan titik buta lagi, tapi sayangnya meleset. Tapi tenang, percobaan ini tidak gagal total karena dia sudah paham kalau So Sang-woo biasanya langsung memukul cepat setelah menghindar. Prioritas utamanya sekarang adalah bertahan dan menghindari tinju di wajah sambil bersiap mencari celah serangan balik. Tapi tunggu, kita lihat apa yang terjadi. Sang musuh malah menendang tiba-tiba. Serangan tidak terduga ini membuat Dawon tersentak, dan tendangan telak itu langsung menghantam wajahnya hingga terpental. Dia menghantam tanah dengan sangat keras dan terseret sebelum akhirnya bisa berdiri seimbang. So Sang-woo dengan penuh keyakinan berteriak bahwa Dawon tidak akan pernah menang. Saat itulah dia teringat bahwa dia pernah menjadi anggota klub lain dan tahu cara menendang juga. Dia menyadari jika tendangan tadi mendarat tepat di dahi dan bukan kepalanya, dia pasti sudah pingsan. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat sebelum terluka parah. Dia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi, menebak semua arah hindaran So, hingga akhirnya berhasil mendaratkan pukulan keras yang seharusnya mengarah telak ke bagian perut lawan. Namun kenyataannya, si perundung justru berhasil menangkap tangannya, menahan seluruh kekuatan penuh serangan tersebut. Dengan tangan Dawon yang kini terkunci rapat, So Sang-woo, kalian bisa bayangkan rasa sakitnya saat dagunya ditendang keras dari bawah. Darah segar muncrat dari mulutnya, membuatnya hampir pingsan seketika. Sambil mengejek trik murahan Dawon, si perundung lanjut memukul wajahnya dengan sangat brutal. Dia menutup combo itu dengan tendangan keras yang mementalkan Dawon kembali. Sambil mengejek bahwa triknya tidak berguna, menatapnya penuh kebencian, So menegaskan tidak ada jalan keluar untuknya sekarang. Dawon terkapar batuk-batuk di tanah layaknya seorang pecundang yang kalah telak. Tendangan di dagu tadi benar-benar melumpuhkannya. Sambil merangkak, dia harus bertindak secepat mungkin. Sebelum nyawanya melayang, setengah mati dia membuka menu keahlian, mencari apa saja yang bisa dipakai melawan So Sang-woo. Dia melihat darahnya sudah tipis dan statusnya hanya bisa pulih jika dia beristirahat. Memikirkan cara memakai sisa poinnya dengan cepat. Dia sadar hanya punya satu serangan titik buta tersisa. Tiba-tiba, sebuah info di deskripsi keahlian menarik perhatiannya dan dia terdiam membacanya. Dia mendongak dan melihat musuhnya bersiap melepaskan tendangan mirip gaya bermain bola. Memanfaatkan peluang emas ini, Dawon mengaktifkan kemampuan titik buta, lalu menyapu kaki lawannya. Serangan itu